Kekaguman lembut Li Yukai membuat yang lain bereaksi juga. Apa yang terjadi barusan? Siapa gadis itu? Yuying bertanya sambil menatap kosong ke lubang menganga di dinding gua. Itu menandai arah di mana sang dewi telah mengecam tas mayat hidup itu. Tidak peduli apa yang terjadi, kita harus pergi tanpa penundaan. Miao yang resah menyela. Perempuan mayat hidup adalah monster yang tidak bisa mati. Dia baru saja tertembak menembus dinding, dia akan segera kembali. Benar, kita harus segera pergi. Lu Yun menyingkirkan semua pikiran tentang gadis itu dari pikirannya dan merangkak naik dari tanah. Tendangan dari Formation 13, telah dikirimkan dengan tergesa-gesa dan tidak menyebabkan kerusakan nyata padanya. Apa kamu baik-baik saja? Dia mencapai sisi King Han dan membantu pemuda itu berdiri. Setelah melirik Gubernur Senja, utusan kekaisaran dengan lembut menutup matanya tanpa menjawab. Ada apa? Ada apa denganmu? Lu Yun tersentak kaget saat menyentuh bagian dalam pergelangan tangan pemuda itu. Sebagai anggota sekte perampok makam dengan akar yang dalam dalam sejarah Tiongkok kuno, dia secara alami mahir dalam pengobatan tradisional. Denyut nadi utusan kekaisaran begitu lemah sehingga benar-benar khawatir jantungnya akan berhenti setiap saat. Setiap helaan napas seolah membawanya selangkah lebih dekat ke kuburnya. Hati Lu Yun mengepal kesakitan saat firasat menyerangnya. Apakah saya mendorongnya terlalu keras sebelumnya dan akhirnya menyakitinya? Atau apakah sesuatu yang tidak terlihat menyusup ke tubuhnya untuk mencuri kekuatan hidupnya? Dia mengayunkan King Han ke punggungnya. Bagaimanapun, ayo pergi dari sini dulu. Tinggalkan dia di sini, dia tidak lama lagi di dunia ini. Dia hanya akan menjadi beban jika kita membawanya bersama kita. Miao menghela nafas saat dia melayang ke sisi Lu Yun. Kami datang bersama, jadi kami pergi bersama. Lu Yun menggelengkan kepalanya. King Han telah menyelamatkannya 2 kali selama penjelajahan mereka, dan itu karena salah satu kesempatan bahwa utusan kekaisaran berada dalam kesulitannya saat ini. Bagi Lu Yun, meninggalkannya bukanlah sebuah pilihan. King Han adalah kawan seperjuangan, teman sampai mati. Teman pertamanya di dunia abadi, sebenarnya. Aku khawatir dia tidak akan hidup lama jika terus begini. Dia mungkin tidak akan bertahan sampai pintu keluar. Miao memperingatkan lagi. Diam, Lu Yun meraung seperti binatang yang terluka. Apakah kamu benar-benar ingin menyelamatkannya? Miao bertanya setelah ragu-ragu sejenak, lembut dalam menghadapi kemarahan Gubernur Senja. Apakah kamu tahu caranya? Lu Yun langsung bertanya. Ya, tetapi biayanya mungkin terlalu mahal untuk Anda tanggung, bisik rubah. Dia melihat lubang besar dengan gentar, takut tas raksasa itu tiba-tiba muncul kembali. Dia tidak akan bisa menyakiti Miao di dalam dunia mimpinya, tapi dia bukan tandingan monster itu setelah bangun tidur. Satu-satunya hasil yang mungkin adalah berakhir sebagai makanan di perut monster itu. Katakan padaku, desak Lu Yun. Panorama kejernihan, potret kekosongan, dan profil harmonis semuanya digambar oleh Grandmaster yang sama sejak lama. Panorama kejelasan mencakup semua anak alam, potret kekosongan mewakili kehidupan dalam segi tak berujung, dan profil harmoni melambangkan hukum dunia. Dunia yang lengkap dapat dibentuk dengan menggabungkan ketiganya, jelas Miao dengan suara lembut dan tidak tergesa-gesa. Jika kamu bisa menciptakan dunia ini dan membiarkan orang yang merusak pemandangan itu memperbaikinya, kamu akan bisa menyelamatkan hidupnya. Dia mengusap wajahnya dengan ringan, agak bingung. Aneh, mengapa dia mempertaruhkan nyawanya untuk makhluk jelek seperti itu, tetapi berteriak pada makhluk cantik yang menakjubkan sepertiku. Manusia adalah makhluk yang benar-benar aneh. Yah, gadis yang muncul sebelumnya benar-benar cantik. Ya, dia masih agak kurang dibandingkan denganku. Obrolan yang tak henti-hentinya membuat Lu Yun gatal untuk menginjak wajah rubah. Bagaimana cara menggabungkannya? Profil ada di tangannya, potret ada di King Han, dan panorama adalah harta terbesar Yuying. Nah, koreksi, Yuying diam-diam meletakkan panorama di tangannya. Sebagai utusannya, dia sepenuhnya memahami tempat yang diduduki King Han di hati tuannya. 3 api abadi yang tersimpan di dalamnya. Semua orang percaya bahwa Emerald Mistfire, Lucent Void Fire, dan Daefik Skyfire disegel dalam gulungannya masing-masing, padahal sebenarnya kebalikannya, jelas Miao. Api memasuki lukisan untuk menyegelnya. Anda perlu mengekstrak api abadi sebelum Anda dapat menggabungkan lukisan. Tapi tidak ada cukup waktu saat ini. Hidupnya akan berjalan dengan sendirinya sebelum Anda dapat menyelesaikan prosesnya, atau perempuan itu akan kembali dan memakan kita semua. Yang sedang berkata, bagaimana kita memadamkan api? Rubah tenggelam dalam pikirannya. Mewujudkan alam yin dan yang, Lu Yun dan Yuying memasuki gerbang abis bersama-sama. Waktu mengalir secara berbeda di luar gerbang. 10.000 tahun bisa berlalu di dalam,
sementara hanya waktu yang dibutuhkan untuk menjentikkan jari saja akan berlalu di luar. Sayangnya, dunia yang hancur bukanlah tempat yang cocok untuk bercocok tanam, atau Lu Yun akan menunggu sampai dia mencapai keabadian sebelum keluar. Satu-satunya yang saat ini berada di dalam adalah utusannya, Fei Ni, dan penguasa kota Skyriver, yang masih terjepit di bawah peti luar perunggu. Bagaimana kita memisahkan api dari lukisan? Lu Yun bertanya pada Yu Ying dan Fei Ni. Ekstrak api. Fei Ni berkedip karena terkejut, lalu menggelengkan kepalanya. Sekte abadi yang agung mungkin tahu. Mereka bertarung denganku selama berabad-abad untuk merebut potret kekosongan, jadi masuk akal jika mereka mengetahui rahasia ketiga lukisan itu. Orang-orang dari Sekte Abadi yang mulia Lu Yun mengerutkan kening. Tuan, ada salah satunya di dalam gundukan kuburan, Yu Ying mengingatkan. Dia menangkap orang lain yang telah mengambil alih tubuh formasi 13. Tapi King Han mungkin tidak punya waktu selama itu, jawab Lu Yun tak berdaya. Dengan minat khususnya pada pengobatan tradisional, dia tahu bahwa King Han akan segera menghembuskan nafas terakhirnya. Tidak ada waktu untuk disia-siakan, itulah sebabnya dia bergegas ke wilayahnya untuk membuat rencana lebih lanjut. Yu Ying memberi tahu Fei Ni tentang situasinya. Jadi begitu. Ada formasi di orb formasi yang disebut penghidupan alam. Itu bisa membekukan fungsi tubuh seseorang yang ditakdirkan untuk mati selama 7 hari. Tetapi jika tidak ada yang bisa dilakukan setelah 7 hari itu, bahkan Dewa Abadi sendiri tidak akan berdaya untuk mengubah nasib orang yang terkutuk itu, jelas Fei Ni. Dia menambahkan setelah beberapa saat, ada juga kemungkinan untuk menulis namanya di Tome of Life and Death, tuanku. The Tome. Lu Yun tersenyum sedih. Bukankah itu akan mengubahnya menjadi bawahanku? Akankah kita tetap berteman saat itu? Tapi kurasa jika dia benar-benar mati, aku akan menjadikannya utusan samsara. Dia sekarang diizinkan satu utusan tambahan setelah mencapai ranah transformasi Ki, tapi ini adalah pilihan terakhir yang akan selamanya memutuskan hubungan persahabatan di antara mereka. Bahkan jika Lu Yun masih menganggapnya sebagai teman, King Han akan melihat Lu Yun sebagai tuannya dan tidak ada yang lain. Ada cara lain, Yu Ying tiba-tiba menawarkan. Kirimkan puncak mengambang dan gunakan tata letak kebangkitannya untuk memperpanjang hidup Sir King Han. Itu benar, tata letak kebangkitan. Mata Lu Yun bersinar saat dia melihat ke arah puncak. King Han tidak bisa memasuki gerbang abis, karena dia masih hidup, tetapi Lu Yun bisa membawa puncak kepadanya. Fei Ni kau ikut denganku juga. Gubernur mengambil keputusan dengan mengatupkan rahangnya. Mari berharap pembatasan provinsi senja ditargetkan pada mereka yang menunjukkan kekuatan abadi emas, daripada ranah kultivasi mereka. Dimengerti, Fei Ni mengakui, wajahnya tenang. Dia pernah mengeksekusi 36 Raja Abadi yang tak tertandingi berturut-turut dengan bantuan orb formasi. Meskipun kekuatannya sekarang telah membusuk ke alam abadi yang sebenarnya, itu seharusnya cukup untuk menahan tas mayat hidup. Dan bahkan jika dia dibunuh oleh pembatasan, Tome of Life and Death akan membawanya kembali. Demi King Han, Lu Yun bersedia untuk berhati-hati terhadap angin. Dia selalu menjadi pria yang setia, bahkan di bumi. Dia bisa meninggalkan kekayaan dan mempertaruhkan nyawanya sendiri, tapi dia tidak akan pernah berpaling dari rekan yang membutuhkan. Li Yukai dan Miao ternganga melihat kemunculan kembali puncak mengambang itu. Untungnya, mereka saat ini berdiri di ruang yang cukup lebar untuk menampung puncak, meskipun ukurannya. Lu Yun menempatkan King Han di kutub kehidupan dalam tata letak, lalu melayang menuruni lereng puncak. Fei Ni, tetap di sini dan lindungi dia. Yu Ying dan aku akan mengejar formasi ke-13. Melihat Fei Ni tetap aman dan sehat di luar gerbang itu melegakan. Mantan penguasa kota Truewater mengangguk dengan lembut. Dia telah mengubah penampilannya untuk menghindari masalah yang tidak perlu, tetapi kesedihan di wajahnya tidak mungkin untuk disamarkan. Kalau tidak, dia sekarang tidak mungkin dikenali. Namun satu lagi tiba-tiba muncul entah dari mana. Berapa semuanya itu? Miao merasa mati rasa saat melihatnya. Sama seperti pendatang baru, Yu Ying juga muncul entah dari mana. Sebenarnya, ada juga 4 orang lain, tetapi mereka sudah mati sekarang. Lu Yun menyerahkan panorama kembali ke Yu Ying saat mereka berlari ke depan, melacak formasi ke-13. Mengapa kondisi King Han memburuk begitu tiba-tiba? Dia baik-baik saja belum lama ini, tiba-tiba dia bertanya-tanya, setengah berbicara pada dirinya sendiri dan setengah menanyakan pendapat Yu Ying. Mungkinkah itu terkait dengan gadis itu? Kemungkinan itu tiba-tiba menyerangnya, tetapi dia segera menolak gagasan itu. Bagaimana mereka berdua bisa terhubung? Dari mana dia berasal? Siapa dia? Dan mengapa dia menyelamatkanku? Banyak pikiran berkerumun di benaknya. King Han, gadis muda itu.
Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, tidak mungkin untuk mengasosiasikan wajahnya yang cantik dengan King Han yang berkulit gelap. Formasi ke-13 belum pergi jauh. Energi kematian yang tebal menyelimuti gundukan pemakaman membuat mata spektral Lu Yun lebih mudah untuk mengikuti jejak energi hidup yang ditinggalkan oleh pria itu. Di terowongan terdekat, Master Formasi Penipu mulai mengukir formasi baru. Lu Yun mengenalinya dengan mudah, mengingat dia telah mengasimilasi ingatan Yuying. Itu adalah alat transportasi acak lainnya. Transportasi biasanya melibatkan transmisi antara titik awal dan titik akhir. Tetapi tanpa formasi tujuan yang tersedia, transportasi acak adalah satu-satunya metode untuk formasi ke-13 untuk meninggalkan gundukan pemakaman. Tiba-tiba melihat pendatang baru, dia mengerutkan kening. Gubernur Senja, monster itu tidak memakanmu. Si penipu mengetahui identitas Lu Yun berkat mengasimilasi ingatan Master Formasi, dan pemandangan gubernur yang berhasil membuntutinya telah mengejutkannya. Tangkap dia, Yuying mengangguk. Dia membentangkan panorama dan melepaskan 7 pedangnya dan Emerald Misfire di Formation 13. Panorama kejernihan. Formasi ke-13 menatap lukisan itu, ketamakan bersinar di matanya. Dia tertawa dalam hati. Besar, hebat, fantastis. Siapa sangka aku bisa mendapatkannya sebelum kembali ke sekte. Ini akan menjadi kontribusi yang cukup besar untuk menghapus kegagalan saya sebelumnya. Dia terlalu disibukkan oleh mayat hidup raksasa untuk memperhatikan Yuying, tapi dia sekarang memegang perhatian penuhnya. Panorama kejernihan, potret kekosongan, dan profil harmoni adalah harta paling berharga yang telah lama diimpikan sektenya. Salah satu tujuannya memasuki gundukan kuburan justru adalah potret Feini. Dengan segel tangan, dia mengungkapkan kekuatan penuh dari keabadian sejati. Kekuatannya sendiri bahkan lebih besar, tapi hanya ini yang bisa dia kumpulkan sementara dibatasi oleh tubuh formasi ke-13. Ledakan. Sebuah ledakan terdengar dari tubuh Master Formasi saat seekor elang raksasa dengan sayap emas muncul di atas kepalanya untuk menukik ke arah Yuying. Roh Peng hebat. Dia dari Sekte Immortal Exalted baik-baik saja. Kebencian melintas di mata Yuying. Itu adalah intrik sekte ini yang menyebabkan kematiannya ke kesengsaraan surgawinya. Sekarang formasi ke-13 telah menggunakan seni tempur khas sekte, dia segera melihat merah. 7 pedangnya bersiul di udara dalam 7 garis pelangi dan berkumpul menjadi formasi pedang, tanpa henti mengaduk pada Great Peng Spirit. Dampaknya langsung menghancurkan gambar. Apa? Formasi ke-13 tersentak. Siapa yang mengira pedang wanita ini akan setajam ini? Meskipun ribuan tahun yang dihabiskan di dalam makam telah mengurangi kekuatan Great Peng Spirit, itu masih merupakan roh abadi agung yang bona fide. Sebagai perbandingan, wanita itu hanyalah makhluk abadi sejati. Senjata abadi sejati yang menghancurkan roh abadi yang agung. Tidak ada yang akan percaya jika berita ini keluar. Yuying adalah seorang jenius dari 1200 tahun yang lalu. Di atas pil pemurnian, kekuatannya juga tidak biasa. Bagaimana lagi dia bisa memegang posisi gubernur Provinsi Senja? Terlebih lagi, menjadi utusan Lu Yun telah meningkatkan kemampuannya. Aku harus lari. Setelah terperangkap di dalam gundukan pemakaman begitu lama, makhluk abadi yang agung itu tidak memiliki kartu as lain yang tersisa selain semangat dan kemauan mentalnya yang kuat. Dan penghancuran semangat burungnya telah membuatnya terlalu takut untuk menghadapi Yuying secara langsung. Lengannya meledak tanpa kata lain, melepaskan cahaya merah yang sangat intens. Seluruh tubuhnya berubah menjadi bayangan darah dan menghilang dari pandangan dalam sekejap mata. Apakah kamu pikir aku akan membiarkanmu pergi? Seringai dingin muncul di bibir Yuying. Terakhir kali, dia membiarkan anggota Immortal Exalted Sekte melarikan diri dari makamnya sendiri di saat gangguan. Dia telah mengambil pelajaran itu dalam hati, dan itu tidak akan pernah terjadi lagi. Panorama of Clarity menggambar pemandangan pegunungan dan sungai yang mengelilingi ruang di sekitarnya. Dalam kepanikannya, formasi ke-13 bergegas masuk ke dalam lukisan. Jangan, sembur Lu Yun saat Yuying menjebak formasi ke-13 dengan panorama kejelasan. Aku akan membunuhnya sendiri. Yuying mengangguk dan membentangkan lukisan itu. Formasi ke-13 jatuh ke tanah, energinya terbatas. Ketakutan di wajahnya digantikan oleh keterkejutan ketika dia mendengar kata-kata Lu Yun. Kau sendiri yang akan membunuhku. Dia memiringkan kepalanya mengejek, meskipun rasa takut yang tersisa di hatinya. Seorang kultivator alam Qi yang ingin membunuh yang abadi. Hah? Lu Yun mengabaikannya dan menghunus pedang ungu yang bersinar dengan warna yang tidak jelas. Violet Grave. Formasi ke-13 berteriak, tertegun. Berbagai situasi hingga saat ini telah memperjelas bahwa pedang ini bukanlah senjata peringkat 9 biasa. Desir. Lu Yun membelah tubuh dan jiwa pria itu,
dan jiwa yang telah mengambil alih formasi ke-13 dilahap oleh gerbang abis. Dengan lambaian tangan Gubernur Senja lagi, seorang pemuda berusia 20-an, mengenakan jubah hijau, muncul kembali untuk berlutut di depan Lu Yun. Infernum Zhao Dianliang menyapa tuanku. Dia adalah pria yang luar biasa tampan dan anggun, memanifestasikan kemuliaan total dengan setiap gerakan. Namun, ekspresinya tidak menunjukkan apapun selain kerendahan hati. Bagaimana cara mengekstrak api abadi dari 3 lukisan? Lu Yun memotong tepat untuk mengejar. Dia memilih untuk menjadikan pria itu sebagai prajurit bawah sehingga tempat utusan ketiga tetap terbuka untuk King Han. Ini adalah pilihan terakhirnya, jika semua upaya lain gagal. Terlebih lagi, Lu Yun tidak bisa menulis Zhao Dianliang di buku besar kehidupan dan kematian tanpa mayatnya yang sebenarnya. Karena itu, Lu Yun tidak dapat mengakses ingatan dan pengetahuan prajurit barunya, jadi dia harus puas dengan pertanyaan kuno yang bagus. Hilangkan api dengan api yang lebih kuat. Zhao Dianliang segera menjawab. Dia hanyalah seorang abadi yang agung, tetapi dia memegang posisi khusus di sekte abadi yang diagungkan. Dengan demikian, sangat dihormati, dia tahu bahkan rahasia teratas di sekte tersebut. Api yang lebih kuat, Lu Yun mengerutkan kening. Ada api yang sangat kuat di dantian Anda, Tuan, kata Yu Ying. Lu Yun teringat akan api hitam yang aneh itu. Betul sekali. Api hitam di dantiannya berasal dari Tome of Life and Death, jadi itu tidak bisa apa-apa selain kuat. Ketika dia menggunakan seni kematiannya, dia tidak memanfaatkan energinya sendiri, tetapi api hitam sebagai gantinya. 9 naga bayangan yang mengelilingi buku itu telah menghilang. Mereka telah dihancurkan oleh Pangeran Harimau sebelumnya, dan potongan-potongan yang tertinggal dilahap oleh api hitam. Itu telah memicu Qi Lu Yun dan memungkinkannya untuk menerobos dalam satu gerakan. Setelah mengambil keputusan, Lu Yun memasuki gerbang abis bersama Yu Ying dan Zhao Dianliang. Dia membutuhkan kekuatan dunia bawah untuk melepaskan api di tubuhnya. Suara mendesing. Api hitam tiba-tiba menyala dengan ganas di tangan Lu Yun. Yu Ying dan Zhao Dianliang terhuyung mundur, terlalu takut untuk melihat api secara langsung. 3 lukisan yang melebihi peringkat ke-9 melayang di depan pemuda itu dan terbentang secara keseluruhan. Panorama kejelasan adalah lukisan tinta tradisional lanskap alam, potret kekosongan membuat sketsa berbagai lapisan masyarakat, dan profil harmoni menggambarkan langit biru yang luas. Menempatkan api hitamnya di dekat 3 lukisan, Lu Yun bisa merasakan 3 api abadi di dalamnya. Emerald Misfire, Lucent Void Fire, dan Daevic Sky Fire. Mereka tampaknya hidup dan menempel pada lukisan ketika mereka merasakan api hitam, menolak untuk muncul. Saya tidak akan bisa melakukan apapun kepada Anda jika saya berada di luar, bahkan jika saya menghabiskan semua ki saya. Di sini, di kandang saya, bagaimanapun, keinginan saya adalah perintah Anda. Maju, dia menggeram. 2 api hitam berkobar di matanya saat riak bergelombang di seluruh dunia bawah. Astaga, 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 api hijau, biru, dan kuning seukuran telapak tangan keluar dari lukisan dan melayang di udara. Lu Yun menghela nafas ringan. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Dia bertanya dengan setengah putaran. Yu Ying membuat beberapa perhitungan cepat. 7 hari. Untung kita berada di dalam Gates of the Abyss. 7 hari telah berlalu dalam waktu yang begitu cepat. Dengan dorongan tangannya, dia mengirim 3 api ke Yu Ying. Kamu bisa memilikinya. Terima kasih atas kemurahan hati Anda, Tuan. Yu Ying berkata, matanya bersinar. Emerald Misfire adalah alasan mengapa Panorama of Clarity bisa digunakan untuk memurnikan pil. Yang penting bagi Yu Ying adalah apinya, bukan lukisannya. Ada banyak harta di dunia ini yang bisa menyimpan makhluk hidup dan benda mati, serta menciptakan ruang terisolasi, tapi api jauh lebih jarang. Dia dengan senang hati memindahkan ketiga api itu ke dalam dirinya. Tanpa api abadi yang menyegel ketiga lukisan itu, mereka mulai menyatu. Cahaya misterius dan mulia terpancar dari mereka, menerangi dunia gelap di dalam gerbang abis. Mereka tumpang tindih, gambar mereka tumpang tindih dan menyatu. Setelah jangka waktu yang tidak ditentukan, cahaya itu menghilang dan sebuah gulungan kosong jatuh ke tangan Lu Yun. Tidak ada apa-apa selain kanvas kosong, dan gulungan itu sendiri terlihat sangat biasa. Inilah yang berubah menjadi 3 lukisan. Lu Yun menatapnya dengan bingung. Yu Ying dan Zhao Dianliang juga bingung, dan tak satu pun dari mereka tahu apa harta yang baru terbentuk itu. Perhitungan waktu cepat lainnya menunjukkan bahwa 1 bulan lagi telah berlalu. Syukurlah, 5 minggu di dalam gerbang masih hanya sesaat di luar. Bodoh amat, Lu Yun menekan bibirnya, apa ruginya kita? Setelah keluar dari gerbang, mereka segera berlari kembali ke tempat asal mereka.
Kotoran. Lu Yun mengutuk ketika mereka mendekati tempat terbuka itu. Seperti yang telah diprediksi Miao, tas undet Titanic telah kembali. Dia benar-benar kehilangan itu dan berulang kali menabrak puncak mengambang, keinginan membanjiri matanya. Dia menggelengkan kepalanya pada tas itu. Seorang wanita undet adalah sejenis zombie yang terjebak antara hidup dan mati, ditinggalkan oleh surga dan neraka. Bahkan jika kamu mendapatkan tata letak kebangkitan, kamu tidak akan hidup kembali. Namun, wanita gila itu hanya memperhatikan tata letak kebangkitan. Fei ini telah menyiapkan lapisan formasi untuk melindungi puncak mengambang. Apa yang tampak seperti objek yang tidak bergerak, orb formasi telah memperoleh kehidupannya sendiri di tangan Fei ini dan menyelimuti puncak dengan cahayanya. Tidak peduli seberapa keras undet hak mencoba, dia tidak bisa menembus formasi orb. Namun, Fei ini juga dibiarkan rentan terhadap serangan tas itu. Kulitnya memucat dan darah menetes dari sudut mulutnya. Dia telah mencapai alam keabadian emas sebelum kematiannya, tetapi setelah jatuh ke keabadian sejati sekarang berarti ada celah dalam kekuatan, yang selebar perbedaan status antara seorang kaisar dan seorang pengemis. Siput itu bagus, berlemak. Lu Yun berteriak pada Li Yukai. Aku dengan kendali penuh atas kemampuan mentalnya, karena Yuesen telah meninggalkan tubuhnya, si gemuk ragu-ragu mendengar kata-kata Lu Yun. Slug itu bagus. Gubernur Senja ingin dia mengerahkan seluruh kekuatannya ke dalam serangannya dan sepenuhnya memanfaatkan Seal of Mountains and Rivers. Segel itu adalah harta karun peringkat 8 khusus, dan bisa menyaingi harta karun peringkat 9 bila digunakan dengan kekuatan penuh. Namun, jika dia menyebarkannya ke kedalaman itu, dia akan menghabiskan semua kekuatannya seperti King Han dan tidak akan bisa bergerak. Oke, tapi kamu harus membatalkan pertunanganku dengan babi jantan itu. Lemak itu masih mengkhawatirkan hal itu. Sepakat, Lu Yun langsung setuju. Tapi kamu harus meninggalkan Mo Yi sendirian mulai sekarang. Sepakat, Li Yukai meringis. Ingat untuk mengeluarkanku dari sini sesudahnya. Bam! Segel itu dengan cepat tumbuh menjadi gunung yang menjulang tinggi dan membanting tanpa henti ke tas mayat hidup. Perhatian penuh tas itu tertuju pada puncak terapung, jadi benturan yang tiba-tiba membuatnya terbang dan menabrak dinding gua dengan keras. Hancurkan anggota tubuhnya. Lu Yun berteriak lagi. Tas undet tidak bisa mati, tapi mematahkan anggota tubuhnya setidaknya akan melumpuhkannya untuk sementara. Rahangnya mengeras, Li Yukai memanfaatkan cadangan kekuatannya dan menyerang lengan dan kaki monster itu, mematahkannya dengan cepat. Monster itu menjerit dan meronta, luka jelek itu sembuh dengan kecepatan yang terlihat. Darah menyembur keluar dari mulut Li Yukai, lalu dia jatuh ke tanah. Jangan tinggalkan aku, gumamnya sebelum kehilangan kesadaran. Segel itu secara otomatis kembali kepadanya. Jangan khawatir, kata Lu Yun, lega. Aku tidak akan. Yuesen dengan patuh menempelkan dirinya ke tubuh Li Yukai dan mengambil alih. Pria ini juga memiliki bakat yang langka. Dia entah bagaimana berhasil mempertahankan vitalitasnya bahkan setelah dirasuki oleh hantu abadi, gumam Miao dengan bergidik. Semua orang ini aneh. Tidak heran mereka bisa menemukan tubuh saya dan menyelamatkan saya. Fei ini membuka formasinya dan membiarkan Lu Yun naik ke puncak terapung. Miao mengikutinya. Apa yang harus saya lakukan? Lu Yun menoleh ke Miao dengan gulungan kosong itu. Itu dia. Mata Miao berbinar saat melihat lukisan itu. Sebagai roh rubah yang telah hidup sangat lama, dia memiliki lebih banyak pengalaman daripada kebanyakan orang. Jadi legenda itu nyata. Seni yang paling sempurna adalah seni dengan Dao. Ini adalah penggambaran segala sesuatu antara langit dan bumi. Ini adalah divisi tertinggi alam semesta. Matanya semakin bersinar. Potong omong kosong dan katakan padaku apa yang harus dilakukan dengan itu, kata Lu Yun dengan alis berkerut. Lukisan itu tidak akan mengendalikan King Han, kan? Tidak akan. Apa yang memiliki keabadian sejati bukanlah potret kekosongan itu sendiri, tetapi roh api di dalam, jelas Miao. Roh api menjadi semangat lukisan itu, tetapi lukisan itu sendiri tidak hidup. Karena dia tidak sadar, kita hanya bisa menggunakan metode paling dasar menggunakan darahnya untuk mengikat harta itu padanya. Potong pergelangan tangannya dan biarkan darahnya menetes ke lukisan itu. Tapi kamu harus mempertimbangkan ini dengan hati-hati, nak. Tatapan rubah pada Lu Yun berubah serius. Bahkan ketika Dao Abadi berada pada kondisi paling makmur 100.000 tahun yang lalu, para dewa dan Daois yang kuat memperebutkan harta ini. Apakah Anda yakin Anda hanya akan memberikannya pada pemandangan yang buruk ini? Harta bisa diganti, tapi nyawa hilang selamanya ketika seseorang meninggal. Lu Yun mengangguk dan memotong pergelangan tangan King Han dengan jarinya, mengarahkan darah pemuda itu untuk menetes ke lukisan kosong itu. Di mata saya,
seorang teman jauh lebih penting dari ini. Manusia itu sentimental dan setia. Kami adalah tipe orang yang bersedia mempertaruhkan hidup kami untuk teman-teman kami. Itu sebabnya kami menguasai semua makhluk di dunia. Jenismu mungkin cerdas dan kuat, tapi kekuatanmu masih di bawah ras manusia, desahnya. Baik bumi dan dunia abadi mungkin diganggu dengan keserakahan, tetapi orang tidak akan pernah melupakan kemanusiaan mereka, ikatan mereka satu sama lain. Dengan ingatan dan pengalaman Yuying dan Fei Ni, dia jauh dari pemula yang tidak tahu apa-apa ketika dia pertama kali tiba. Dia tahu ada ras selain ras manusia di dunia ini. Ras roh monster, misalnya, selalu bertentangan dengan ras manusia, dan Miao adalah salah satunya. Manusia setia dan bersedia mempertaruhkan nyawamu untuk orang lain. Kebingungan menutupi mata Miao. Jadi kesediaan untuk mengorbankan diri ini adalah bagaimana manusia mengusir jenisku dari tanah subur. Kekuasaan adalah satu-satunya hal yang penting bagi jenisnya. Tidak ada yang akan pernah mempertimbangkan keselamatan orang lain. Mereka hanya peduli pada diri mereka sendiri, dan yang kuat memakan yang lemah. Inilah sebabnya mengapa Miao terus-menerus gagal memahami perilaku Lu Yun selama ini. Roh monster yang terluka akan segera ditinggalkan, atau bahkan mungkin dimakan. Lu Yun mengalihkan perhatiannya dari Miao ke King Han. Cahaya lembut menyelimuti pemuda itu seperti selimut. Gambar perlahan tercetak pada gulungan itu. Ada pemandangan alam, makhluk hidup, dan semua hal lain antara langit dan bumi. Ketika digabungkan, gambar-gambar itu menyampaikan konsep yang sangat tak terhingga, sebuah gagasan yang terlalu banyak untuk ditangkap oleh mata Lu Yun. Itulah mengapa awalnya tampak kosong. Bahkan sekarang, dia berjuang untuk menemukan kata-kata yang tepat untuk menggambarkannya. Seni yang paling sempurna adalah seni dengan Dao. Gumamnya. Akhirnya, cahaya yang memancar dari gulungan itu menghilang, dan itu tenggelam ke dalam tubuh King Han. Untuk sesaat, Lu Yun sepertinya melihat kilauan cahaya bintang yang familiar dari dada King Han. Namun, satu-satunya fokusnya adalah pada keselamatan pemuda itu, jadi dia mengabaikan apa yang dilihatnya sebagai tipuan cahaya. Warna perlahan kembali ke wajah pucat King Han. Kulitnya tampak lebih ringan, dan bekas lukanya tidak terlalu terlihat. Dia lebih mudah di mata sekarang. Perubahan itu membuat Lu Yun menghela nafas lega. King Han tidak lagi dalam keadaan koma, tetapi hanya tertidur. Waktunya pergi. Ketika dia membantu pemuda itu berdiri, dia menyadari bahwa tubuh utusan kekaisaran telah menjadi lebih lembut bahkan lebih dari Wan Feng. Apa yang terjadi di sini? Dia tidak mungkin seorang gadis, kan? Lu Yun memeriksa tenggorokan King Han dan menemukan jakun. Setelah ragu-ragu, dia mengulurkan tangan untuk merasakan dada utusan itu. Itu datar. Lu Yun tersenyum kecut. Apa yang saya pikirkan? Apa? Apa yang kamu lakukan? King Han bertanya dengan suara lemah dan panik. Tidak, Lu Yun segera menarik tangannya untuk menghindari kesalahpahaman. Dia mengayunkan King Han ke punggungnya dan melompat dari puncak mengambang. Bagaimana? Bagaimana aku hidup? Suara King Han setenang lalat, dan wajahnya sangat merah sehingga jus tomat bisa diperas darinya. Astaga, dia barusan menyentuh dadaku. Apakah dia tahu? Dia bahkan lebih lelah dari sebelumnya. Jika Lu Yun tidak menyentuh dadanya dan memicu refleks alaminya, dia tidak akan sadar kembali. Dia tertidur lagi sebelum Lu Yun bisa menjawab. Anak nakal ini, Lu Yun melihat bagaimana manis napas utusan kekaisaran itu. Apakah dia benar-benar seorang pria? Pikirannya mengembara lagi dan dia harus menghentikan dirinya dari meraih selangkangan King Han. Akan mengerikan jika dia benar-benar merasa seperti sampah pria. Aku bukan gay. Berhenti bersikap konyol. Dia mengatakan pada dirinya sendiri untuk melepaskannya dengan goncangan mental yang kuat. Ayo, desak Miao. Perempuan mayat hidup akan pulih jika kita menunggu lebih lama lagi. Dengan anggukan, Lu Yun menyingkirkan puncak terapung dan memilih sebuah terowongan untuk dimasuki. Miao mengambil poin sementara Yuying dan Fei Ni mengapit Lu Yun, menjaganya. Yuesen mengikuti sisanya di tubuh Li Yukai. Tata letak kematian tertentu. Lu Yun berhenti di jalurnya. Terowongan di depan menyempit dan pandangannya dikaburkan oleh kabut tebal, tanda bahwa mereka telah kembali ke tata letak tertentu. Pergilah melalui jalan lain, kalian berdua, bisiknya. Kamu tidak akan membantu apapun di sini. Yuying dan Fei Ni berbagi pandangan, lalu menghilang dengan anggukan. Tuan mereka bermaksud agar mereka kembali ke gerbang abis. Silakan dengan lemak, Yuesen. Dia meningkatkan konsentrasinya untuk menghindari ditipu lagi. Dia punya teori apa yang telah menipunya pertama kali kemungkinan adalah kesadaran tas mayat hidup, yang telah disegel di peti mayat. Itu tidak terlihat dan ada di mana-mana di gundukan pemakaman, mampu mengerahkan kekuatan atas tata letak yang aneh ini.
Miao sudah memasuki tata letak, karena, sebagai ahli ilusi, tata letak bukanlah ancaman baginya. Lu Yun menarik napas dalam-dalam dan melangkah maju, mengacungkan Violet Grave di tangannya. Lingkungannya tiba-tiba berubah. Segala macam monster menakutkan menerjangnya, beberapa nyata dan beberapa palsu. Dengan pengalamannya sebelumnya, dia bisa melewatinya dengan lebih mudah. Ini dia. Dia tiba-tiba berhenti setelah beberapa waktu. Ini adalah tempat di mana tata letak telah mengubah King Han menjadi gadis cantik itu. Seperti yang diharapkan, Lu Yun berbicara pada dirinya sendiri dengan tenang. King Han telah berubah lagi. Wajah kecoklatan pemuda itu menjadi cerah dan tubuhnya menjadi lembut. Lu Yun bisa merasakan payudara kenyal menekan punggungnya. King Han terbangun lagi ketika dia merasakan tubuhnya mengalami perubahan itu. Dia mulai gemetar, dan wajahnya menegang karena panik dan tidak yakin. Jangan khawatir, itu semua palsu. Tata letak mengubah Anda menjadi seorang gadis, tapi itu semua ilusi permukaan. Kamu masih laki-laki. Lu Yun menelan ludah, terangsang oleh kelembutan di belakang punggungnya. King Han mengencangkan rahangnya dan membuat suara persetujuan. Suaranya mendapat reaksi lain dari Lu Yun. Ini King Han, gerutunya. Bukan cewek cantik itu. Dia pasti pernah datang ke sini sebelumnya, jadi citranya direkam oleh tata letak dan menjadi bagian dari percobaan. Tapi bagaimana dia tahu dia tipeku? Begitu aku keluar dari sini, aku akan menemukannya dan menjadikannya milikku. Lu Yun menjalankan mulutnya untuk mengalihkan perhatiannya. Namun, tata letaknya sudah ada di sini selama bertahun-tahun. Bagaimana jika gadis cantik itu sekarang sudah tua? Suaranya berakhir dengan nada yang tidak pasti. Pikirannya tiba-tiba tergelincir oleh rasa sakit yang tiba-tiba keluar dari telinganya. King Han telah menggigitnya lagi. Utusan kekaisaran telah memulihkan sebagian kekuatannya, dan kemarahan yang muncul karena kata-kata Lu Yun memberinya energi yang cukup untuk mengeluarkan suara yang kuat. Pujian Gubernur Senja membuatnya malu, tetapi penyebutan menjadi perempuan tua telah membuatnya marah besar. Lepaskan, lepaskan. Bagaimana Anda menggigit begitu keras dalam keadaan ini? Lu Yun meringis kesakitan dan memutar segenggam pantat King Han tanpa berpikir. Dia melepaskannya dengan teriakan, menatap Lu Yun dengan mata berkabut. Itu sangat bulat dan lembut. Dipukul dengan nafsu, Lu Yun hampir mengalami mimisan spontan. Tidak, 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 itu semua palsu. Aku tidak percaya indraku. Dia buru-buru menenangkan dirinya dan secara brutal mencekik keinginannya yang meningkat. Dia laki-laki. Berhentilah menjadi begitu terangsang. Dia dengan cepat menarik tangannya dan bergegas ke depan. King Han menatap Lu Yun tanpa sepatah kata pun, matanya berlinang air mata dengan wajah merah. Ada apa dengan ekspresi itu? Lu Yun membentak ketika dia melihat wajah King Han. Jangan bertingkah seperti perempuan. Kamu bukan satu. Bagaimana kamu tahu ekspresi yang kamu lihat juga bukan ilusi? Ada nada yang menyenangkan pada suara King Han, tapi itu membuat punggung Lu Yun bergidik. Betul sekali. Tidak ada yang tidak mungkin dalam tata letak kematian tertentu. Saya tidak bisa mempercayai apapun yang saya lihat. Dia menutup mulut dan matanya, berjalan maju dengan kesadarannya ditarik. Kilatan nakal melintas di mata King Han yang cerah dan bulat, dan senyum tipis tersungging di bibirnya. Lingkungan di sini membuat batu bintang tidak berfungsi. Dia memejamkan mata dan memeriksa batu itu, ekspresinya muram. Sepupu mengatakan batu itu dapat menciptakan penyamaran yang bahkan tidak dapat dilihat oleh seorang dao abadi. Tempat ini, bagaimanapun, dapat meniadakan batu. Tidak heran Lu Yun sangat waspada. Setelah melewati mata tata letak dan kembali menjadi seorang pria, King Han melemparkan pandangan ingin tahu kepada Gubernur Senja. Aneh, saya mengorbankan hidup saya untuk mengaktifkan batu bintang. Aku seharusnya sudah mati sekarang. Mengapa saya masih hidup? Bingung? Dia berjuang untuk memberikan penjelasan. Apa dia menyelamatkanku lagi? Dia memberi Lu Yun pandangan yang bertentangan. Tapi bagaimana caranya? Dia terlalu lemah untuk memeriksa apapun kecuali batu di lehernya. Lukisan aneh itu telah memasuki tubuhnya, tetapi dia belum bisa merasakannya. King Han, menurutmu mengapa gadis itu tiba-tiba muncul untuk menyelamatkanku? Tanya Lu Yun. Pertanyaan itu menggagalkan pemikiran King Han, dan dia mencari jawaban. Mungkin kamu secara tidak sengaja memicu beberapa kekuatan yang dia tinggalkan di sana. Itu sebabnya. Dengan siapa Anda berbicara? Lu Yun berteriak panik saat mendengar King Han bergumam. Hehehe, gadis kecil. Anda akhirnya jatuh pada tipuan saya. Wajah hantu besar muncul dan membuat King Han tersenyum menakutkan dengan lambaian. Kamu milikku sekarang, ikut aku. King Han merasakan kelopak matanya semakin berat.
Dia akan mengikuti wajah itu ketika sebuah gulungan kosong muncul dari tubuhnya dengan bunyi berdentang. Seberkas cahaya mistis mengusir wajah hantu itu, memaksa jeritan yang menusuk keluar. Gulungan Dewa Penggembalaan, kenapa ada padamu? Gulungan itu bersenandung dan cahaya mistis berkembang menjadi ledakan cahaya, menyapu seluruh tata letak, lalu wajah hantu itu menghilang dengan teriakan terakhir. Tunggu, apa yang terjadi? Lu Yun menegang karena, secara mengejutkan, tata letaknya runtuh. Ini bukan palsu, ini nyata. Dia berteriak dan berlari menjauh. Ketika sesuatu yang sekuat tata letak ini berantakan, kekuatan yang mengamuk secara liar akan menghancurkan segalanya. Terowongan tidak, seluruh gundukan pemakaman bergetar. Batu-batu retak di atas kepala dan jatuh ke bawah, tampaknya seluruh gundukan kuburan mulai runtuh. Kami keluar. Lu Yun berbalik dan melihat bahwa tata letak kematian tertentu benar-benar hancur. Kabut telah menghilang, dan kepala raksasa keluar dari lorong. Mata putihnya menatap lurus ke arahnya. Itu adalah tas mayat hidup. Itu telah pulih dan mengejar mereka lagi. Lu Yun merasa anehnya lebih ringan, seperti beban yang tergantung padanya telah diangkat, tetapi tas mayat hidup menyusulnya sebelum dia bisa memikirkannya lebih jauh. Reruntuhan kota Truwater ada di depan, dan formasi mayat darah tepat setelahnya. Kita bisa menggunakan belatung di dalam untuk berurusan dengan tas undead. Dia mengatupkan giginya dan berlari. Kamu orang bodoh, teriak Miao yang belak-belakan. Pembatasan terbang telah dilanggar. Terbang dengan pedangmu. Kalau tidak, kamu akan dihancurkan oleh puing-puing sebelum dimakan oleh tas undead. Lu Yun berlari sekuat tenaga, monster undead yang panas di tumitnya dan gundukan kuburan besar mengalah di sekelilingnya. Tunggu sebentar, aku bisa naik pedang. Dia tiba-tiba teringat. Dia perlahan-lahan terbiasa dengan dunia abadi, tetapi masih sulit untuk beradaptasi dengan status barunya sebagai seorang kultivator. Saat menghadapi bahaya, reaksi pertamanya masih menggunakan kakinya untuk melarikan diri. Berdengung, sosoknya bersinar ungu saat dia menggumamkan mantra, lalu Violet Grave berubah menjadi sinar cahaya pedang yang mengelilinginya, mengangkatnya ke udara, dan mendorongnya keluar dari terowongan yang runtuh. Alih-alih mengubah pedang menjadi papan selancar raksasa, apa yang disebut menunggangi pedang terdiri dari mengubah senjata menjadi cahaya yang mengelilingi pemiliknya. Ketika penyatuan tubuh dan pedang tercapai, itu memungkinkan perjalanan hampir seketika melintasi ribuan kilometer. Lu Yun sendiri tidak memiliki pengalaman dengan manuver seperti itu, tetapi ingatan Yu Ying dan Fei Ni mengandung seni menunggang pedang tingkat tinggi. Dia telah memilih satu secara acak dan segera menggunakannya dengan baik. Apakah dia tidak perlu memurnikan pedang? Gumam King Han yang tercengang di punggung Lu Yun. Violet Grave adalah senjata ampuh yang bahkan tidak bisa dia perintahkan secara paksa, apalagi mengendarainya, namun senjata itu tunduk pada kendali Lu Yun. Tampaknya pedang itu dimaksudkan untuknya. King Han dengan lembut menggigit bibirnya, tenggelam dalam pikirannya. Ledakan. Di belakangnya, tas undead raksasa memaksa keluar dari terowongan yang runtuh berkat ukuran tubuhnya yang tidak wajar. Reruntuhan kota Truwater sekarang mendekatinya. Altar raksasa masih memiliki cahaya redup, tetapi bumi di bawah kota kuno itu retak, dengan setengah dari fondasi kota tenggelam di bawah tanah. Gunung pemakaman ini benar-benar hancur berkeping-keping. Terburu-buru di udara, Lu Yun terbang di atas kota kuno dan menyadari sesuatu tentang sekelilingnya pada saat yang sama. Begitu, jadi tata letak kematian tertentu adalah pilar yang menopang seluruh gundukan pemakaman. Kehilangan inti ini mengarah pada penghancuran semua tata letak lainnya, dan energi yang dihasilkan menyebabkan gundukan pemakaman itu sendiri runtuh. Ekspresinya berbicara tentang banyak emosi. Ujung gundukan kuburan juga akan menghapus kesadaran perempuan itu, tidak heran dia menjadi gila. Kemudian lagi, tanpa kesadarannya, dia tidak bisa menahan getaran mengalir di tubuhnya. Selama dia sadar, tas itu akan selamanya berada dalam batas-batas gundukan kuburan, melindungi rohnya dan menunggu kesempatan untuk dilahirkan kembali. Wanita mayat hidup yang khas adalah makhluk yang tidak punya pikiran, murni didorong oleh naluri untuk memakan makhluk hidup. Memiliki kesadaran diri sendiri menahan tindakan spesimen khusus ini, tetapi tanpa itu, dia pasti akan meninggalkan gundukan pemakaman dan mengamuk di seluruh provinsi. Warg, si perempuan tua memekik saat dia mempercepat langkah pengejarannya. Daging agar-agar terus terfragmentasi dari tubuhnya, memperlihatkan kerangka hitam di bawahnya. Satu-satunya harapan baginya untuk selamat dari penghancuran gundukan kuburan adalah untuk mendapatkan tata letak kebangkitan dari manusia. Hidup kembali adalah hal yang mustahil bagi mayat hidup, tapi tidak demikian halnya dengan untaian kesadaran yang terperangkap di peti mayat. Sejak awal, mayat hidup perempuan itu hanyalah boneka dari pikiran pemiliknya yang dulu.
Kita harus menghancurkan wanita itu. Lu Yun mengambil keputusan, menemukan terowongan yang mereka ambil sebelumnya, dan melesat kembali ke dalam. Apa yang sedang kamu lakukan? Kembali. Ada terowongan lain yang mengarah keluar. Miao berteriak sekuat tenaga ketika dia melihat gubernur bergegas menuju peti mati mayat darah. Sebaliknya, Yue Shen mengikuti Lu Yun tanpa sepatah kata pun. Yue Shen, Miao, temukan jalan yang aman dan pergi bersama King Han. Lu Yun tiba-tiba berhenti dan membiarkan pemuda itu turun dari punggungnya. Tidak, aku pergi denganmu. King Han menggigit telinga Lu Yun dan menolak untuk melepaskannya. Hentikan. Lu Yun agak tegang. Dia menamparkan pantat King Han untuk membuat pemuda itu melepaskannya, lalu dengan kejam menjatuhkannya ke tanah. Yang lukisan Anda memberi saya dapat mematahkan formasi peti mati. Saya dapat membantu. King Han telah menyadari sekarang bahwa lukisan kosong yang tiba-tiba muncul di tangannya adalah satu-satunya alasan dia masih hidup. Itu menggunakan metode yang tidak bisa dipahami untuk mempertahankan hidupnya dan bahkan mengembalikan vitalitasnya. Tidak seorang pun kecuali Lu Yun yang bisa memberinya harta seperti itu. Saat tas itu semakin dekat, King Han terbatuk keras. Aku tahu kamu khawatir wanita itu keluar dan menyakiti orang lain, tetapi kekuatanmu saja tidak akan cukup. Mayat darah akan memakanmu mentah-mentah bahkan tanpa bantuan belatung mereka. Bawa aku bersamamu, aku bisa membantu. Dia mengoceh, pipinya merah karena urgensi. Brengsek, Lu Yun mengatupkan giginya, sedikit ragu. Ada aturan yang tidak dapat diganggu-gugat di semua sekte perampok makam. Seseorang dapat menjarah dari kematian dan menjarah kekayaan mereka, tetapi tidak ada sesuatu pun dari makam yang dapat dibiarkan berjalan bebas untuk menyakiti yang hidup. Bahkan perampok punya kode etik sendiri. Jika zombie, monster, atau energi yang berbahaya bagi makhluk hidup akan dilepaskan ke mereka yang tinggal di sekitarnya, orang yang bertanggung jawab perlu melakukan segala daya mereka untuk membatasi kerusakan sebaik mungkin. Jika tidak berhasil, mereka akan menemani para korban dalam kematian, kemudian secara anumerta dikeluarkan dari sekte tersebut. Tentu saja, Lu Yun adalah satu-satunya anggota sekte semacam itu di dunia ini, tetapi peraturan yang dibuat oleh tuannya sangat ketat. Mengabaikan mereka sama sekali tidak terpikirkan. Tanpamu, aku sudah mati. Aku berhutang nyawa padamu. Melihat ekspresi jelek Lu Yun, King Han segera menambahkan, bawa aku. Kita tidak punya banyak waktu lagi. Yue Shen, Miao, kalian berdua menemukan jalan keluar lain. King Han dan aku sudah cukup, Lu Yun memutuskan dengan muram. Karena lukisan kosong King Han dapat menghancurkan tata letak kematian tertentu, formasi peti mati mayat darah pasti akan menjadi permainan anak-anak juga. Yue Shen, aku tahu mayat darah itu dulunya adalah tubuh yang diperuntukkan untukmu, tapi kamu tidak bisa lagi mengendalikannya sekarang karena sudah berubah menjadi benda itu. Plus, entah bagaimana ada 9 dari mereka sekarang, karena sebenarnya ada 1 di setiap peti mati. 1 dengusan darinya sudah cukup untuk menakuti salah satu dari mereka, karena mereka adalah tubuh yang awalnya dimaksudkan untuk diyahuni. Tapi berubah menjadi mayat darah membebaskan mereka dari otoritasnya saat berada di dalam formasi peti mati. Diberi kesempatan, mereka bahkan akan memakannya untuk memulihkan diri. Oleh karena itu, meskipun dia tidak mau, dia akhirnya pergi bersama Miao. Wah, tas mayat hidup telah mencapai terowongan mereka sekarang, setengah dari dagingnya aus dari tulang gelapnya. Rambut hitamnya tampak hidup saat ia meliuk ke arah Lu Yun dan King Han. Ayo pergi. Alih-alih membawa King Han di punggungnya, Lu Yun mengangkat pemuda itu dalam pelukannya sambil menginjak Violet Grave dan terbang ke udara. Dengan pengejaran yang panas, dia tidak ingin mengambil risiko rambutnya menempel pada utusan kekaisaran. Apakah kamu pria atau wanita? Mengapa Anda merasa lebih lembut dari Wan Feng saya? Teriaknya dengan suara serak. Sekarang bukan waktunya untuk ini, kan? King Han merespons dengan lemah. Tapi kemudian dia melihat darah merembes dari mata Lu Yun yang terbuka lebar. Gubernur jelas mengoceh dalam upaya menenangkan sarafnya yang tegang. 1. Ingatlah bahwa teman dan keluarga Yue Shen mengekstraksi pikiran pemilik gundukan kuburan dan menggabungkannya ke dalam peti mati, sehingga pemiliknya dapat merasakan obat mereka sendiri. Bibir mengerucut, King Han menyandarkan kepalanya di dada Lu Yun, mendengarkan detak jantung yang kuat bergema di bawah telinganya. Gundukan kuburan runtuh di sekitar mereka, dan makhluk mengerikan dari mimpi terburuk mereka mengejar mereka. Namun, anehnya dia merasa damai. Baginya, ini adalah waktu hidup dan mati, tapi bagiku. King Han menghela nafas pelan. Saya tidak pernah merasa aman seperti sekarang. Bahkan sepupu atau kakak laki-laki saya tidak pernah membantu saya merasakan keamanan sebanyak ini.
King Han menatap batu bintang di dadanya. Lukisan kosong mungkin atau mungkin tidak dapat memecahkan formasi peti mati, tetapi batu itu pasti bisa melakukannya. Bahkan jika itu tidak akan melukai wanita undead, itu akan menghancurkan formasi. King Han memejamkan matanya dan diam-diam mengumpulkan kekuatannya untuk mengaktifkan batu itu. Jika saya menggunakannya lagi, apakah gulungan aneh itu dapat menyelamatkan saya kali ini? Jika tidak, batu bintang akan menjadi harta yang tidak diklaim setelah kematianku. Dia akan melihat wujud asliku kalau begitu. Apa yang akan dia pikirkan? Apakah dia masih akan memanggilku wanita tua? Ini dia. Lu Yun tiba-tiba berhenti. 9 peti mati hitam pekat duduk di tengah terowongan, menghalangi jalan ke depan. Merasakan bahaya, undead raksasa itu berhenti dan menggeram dalam-dalam. Takut sekarang. Dia melengkungkan bibirnya. Sangat terlambat. Mereka berada di dekat pinggiran luar gundukan kuburan. Meskipun integritas struktural daerah ini juga terganggu, terowongan itu tetap utuh, untuk saat ini. Saat dia mendekati peti mati, tas mayat hidup berteriak dengan gila, sepertinya telah mengetahui rencananya. Tapi Lu Yun tidak bergeming. Sepertinya kamu tidak berani mendekat. Dia tersenyum dan melangkah ke formasi. Tata letak 9 sektor dan 8 trigram diaktifkan, dan sekelilingnya berubah. Pada saat yang sama, Lu Yun merasakan kekuatan luar biasa yang memancar dari pemuda di tangannya. Dia dengan cepat memanggil, tunggu. Jika kamu menghancurkan formasi sekarang, kami akan dimakan oleh bangkai darah. Setelah jeda, King Han mengangguk dan menekan kekuatan batu itu. Lu Yun menghela nafas lega dan dengan cepat melompat keluar dari formasi dalam beberapa lompatan. Dia pernah ke sini sebelumnya dan masih ingat pengalaman masa lalunya, sangat mempercepat pelariannya. Sekarang King Han angkat bicara. Jangan lakukan apa-apa lagi. Lu Yun menyela, mengerutkan kening dalam pemikiran yang mendalam. Dia bisa melihat tatapan kebencian dari mayat hidup dari seluruh formasi. Peti mati diatur untuk memungkinkan hanya satu rute pelarian, yang berarti tas mayat hidup harus berjalan sendiri untuk sampai ke Lu Yun. Gemuruh-gemuruh, retak. Sebuah gemuruh besar jauh di dalam terowongan menandakan dinding retak di sekitar mereka. Tas mayat hidup itu bergetar secara dramatis, siap untuk menyerang. Gundukan kuburan runtuh di sekitar mereka saat itu benar-benar hancur dan membawa peti mati, kesadaran yang terperangkap di dalamnya akan hilang juga. Aha, mata Lu Yun berbinar. Kita akan menyuruh undead menghancurkan formasi itu sendiri. Maksud kamu apa? King Han mengerjap bingung. Wanita mayat hidup itu jelas terlalu takut pada formasi untuk mendekat. Dia mungkin takut pada mayat darah, tetapi kesadaran di peti mati tidak. Bam! Sebuah puncak terapung raksasa muncul di terowongan, mengisi jalan sempit hampir sampai penuh. Di satu sisi ada tiang kematian yang tak bernyawa, di sisi lain, tiang kehidupan yang subur. Dikombinasikan, mereka membentuk tata letak kebangkitan. Wanita mayat hidup itu berteriak dengan tidak jelas saat melihatnya dan berlari menuju puncak dengan sembrono. Menabrak. Tubuh raksasa mayat hidup itu menabrak peti mati hitam dan membuatnya menjadi serpihan. Mayat darah merangkak keluar dari puing-puing, senyum aneh dan dingin membelah wajah mereka. Di mana belatung Ghostface itu? Lu Yun tegang ketika dia hanya melihat 9 mayat, tetapi tidak ada belatung. Namun, dia hampir muntah di saat berikutnya. Mayat darah membuka mulut mereka lebar-lebar untuk menggigit tas mayat hidup, memperlihatkan rahang menganga yang dipenuhi belatung. Belatung berada di perut mayat darah. Wanita mayat hidup itu menjerit ketakutan saat kulit, daging, dan bahkan tulangnya dilahap tanpa henti oleh mayat darah. Dia berjuang untuk mendaki puncak terapung, tetapi mayat darah menguasainya dan menjepitnya. Hehehehe. Mereka tertawa terbahak-bahak saat mereka memakan mayat hidup, lalu, satu persatu, melihat ke arah Lu Yun dan King Han. Sial, kami telah mengeluarkan mayat hidup, tetapi mayatnya bahkan lebih buruk. Perut Lu Yun melilit. Mari berharap mereka akan tinggal di gundukan kuburan, seperti kebanyakan zombie. Dia menyingkirkan puncak terapung itu dengan lambaian tangannya dan berbalik untuk melesat. Dari belakang terdengar hiruk-pikuk neraka dari mayat darah yang mengunyah daging dan tulang, dan jeritan tersiksa dari mayat hidup. Jangan lihat. Lu Yun buru-buru menutupi mata King Han sebelum utusan kekaisaran bisa melihat ke belakang. Jika kamu melakukannya, mayat darah akan mengikuti kita. Tapi mereka sudah mengikuti kita, jawab King Han dengan suara gemetar, matanya tertuju ke suatu tempat di atas kepala Lu Yun. 9 bayangan merah melayang di atas kepalanya, dan dia bahkan bisa melihat mata merah gelap yang berkilauan dingin di dalam bayang-bayang. Tidak masalah. Abaikan saja mereka. Suara-suara di belakang mereka telah mereda, mayat-mayat darah melahap mayat hidup raksasa dengan kecepatan yang menakjubkan.
Apakah mereka mayat, atau hantu? Lu Yun terbang keluar melalui Violet Grave, tetapi 9 mayat darah itu dengan gigih mengejarnya, melayang di atasnya. Kamu telah menghancurkan aku. Sebuah suara dingin meluncur ke telinga Lu Yun. Kau hanya sebuah kesadaran yang menipu tanpa jiwa. Dia mencibir. Tetap di bawah. Dia tahu apa suara itu adalah kesadaran yang tersegel di peti mati. Itu bukan hantu, juga bukan zombie. Itu hanya kesadaran yang tidak terikat yang akan menghilang begitu meninggalkan gundukan pemakaman. Tidak perlu takut akan hal itu. Bawa aku, suara itu terdengar lagi, tapi kali ini dengan nada memohon. Biarkan aku masuk, biarkan aku masuk, biarkan aku masuk. Di dalam, setelah jeda singkat, Lu Yun memanggil gerbang abis, membuka jalan ke alam lain. Astaga, sesuatu sepertinya telah memasuki gerbang. Baik kesadaran dan 9 mayat darah telah masuk, yang agak membingungkan. Tetap saja, dunia di dalam gerbang adalah wilayahnya dan 9 mayat darah tidak akan bisa mengatasi masalah apapun. Dia menjaga kewaspadaannya dan melaju melalui gundukan kuburan. Sesuatu yang lain telah dibangunkan di tengah kehancuran. Sesuatu yang mengerikan. Mayat itu terbang. Mereka melekat pada meridian peti mati. Saat gundukan pemakaman runtuh, merusak semakin banyak peti mati, dinding runtuh dan membangunkan lalat. Lalat seukuran telapak tangan menerjang Lu Yun dengan dengki, dan dia bisa melihat racun merah di mulut mereka. Itu adalah senjata lalat yang paling menakutkan, karena satu gigitan akan membuat korbannya menjadi zombie. Setiap lalat bisa menyaingi kultivator inti, sementara Lu Yun hanya di alam transformasi Qi. Dia bisa menangani beberapa dari mereka, tetapi bukan segerombolan lalat yang tak ada habisnya. Bersenandung, sebuah cahaya putih lembut terpancar dari dalam lengan Lu Yun, menjaga awan lalat di lengan panjang. King Han akhirnya berhasil mengaktifkan Scroll of Severding Immortals, dan cahaya putih itu bertindak seperti penghalang untuk mengusir lalat, tapi itu juga tidak bisa membunuh mereka. Saya tidak tahu bagaimana menggunakannya, kata King Han gugup, wajahnya lebih pucat. Ini yang terbaik yang bisa saya lakukan. Sudah cukup bagus. Lu Yun menghela nafas lega dan terbang menuju pintu keluar bersama Violet Grave. Kolam pertama yang mereka temui berantakan dan ikan bangkai raksasa tidak terlihat. Mungkin sudah mati, atau hanya melarikan diri. Akhirnya, Miao dan Yue Shen, yang mengendalikan tubuh Li Yukai, telah menunggu lama di reruntuhan aula istana. Mereka bergegas ke Lu Yun ketika mereka melihatnya tiba, King Han dalam pelukannya. Ayo pergi dari sini. Lalat datang. Menatap segerombolan lalat, Lu Yun menghancurkan terowongan dengan kilatan pedangnya, menghalangi jalan. Aula istana juga kehilangan bagian-bagiannya, dan tidak akan bertahan lama. Disinilah formasi itu terukir. Miao buru-buru menunjukkan. Jangan gunakan itu. Gunakan ini. Disformasi transportasi muncul di tangan Lu Yun. Miao berhenti. Gubernur Senja menempatkan piringan formasi pada portal yang mereka lalui sebelumnya, menggoreskan ukiran pada keduanya. Sebuah gemuruh kemudian, dan tidak ada lagi sosok yang terlihat di aula. Ledakan. Setelah 20 napas waktu, istana runtuh, terkubur di bawah tanah longsor. Di dunia luar, gangguan besar bergemuruh dari bawah tanah. Mo Yi menyaksikan dengan tidak percaya saat Myriad Formation Summit tenggelam. Gunung yang telah berdiri tegak di prefektur Duskwater selama 5.000 tahun tiba-tiba menghilang dari muka bumi. Setiap jiwa yang hidup di prefektur dipaksa untuk melihat ke arah di mana gunung itu dulu berdiri. Sudah hilang? Gumam Mo Yi. Apakah dia benar-benar mendapatkan orb formasi? Meskipun Lu Yun telah lama menggunakan formasi orb, itu tidak mempengaruhi formasi di luar gunung, karena mereka sendiri telah membentuk sistem yang lengkap setelah 5 milenium. Itulah mengapa formasi besar gunung tetap utuh sampai saat ini. Mo Yi telah meninggalkan pinggiran sejak lama. Gelong berdiri di sisinya dengan piringan formasi transportasi, dengan cemas menunggu tuannya. Tiba-tiba melintas, lalu beberapa sosok jatuh dari udara. Bas dengung-dengung. Aliran lalat mayat seukuran telapak tangan keluar dari reruntuhan dan menyebar di sekitarnya. Apa itu? Mo Yi menyatukan alisnya yang anggun dan memberi isyarat pada awan lalat yang menutupi langit. Mayat lalat. Kami menghentikan tas mayat hidup dan mayat darah, tetapi hal-hal itu keluar untuk bermain sebagai gantinya, kata Lu Yun dengan senyum sedih, pasrah di matanya. Dia merosot lemah ke tanah, memeluk King Han dengan erat. Mayat lalat. Wajah Mo Yi jatuh saat kesadarannya mempelajari makhluk-makhluk yang meluncur di langit. Dia melayang ke udara dan memanggil pedang dengan jentikan tangan. Bright Star Snow Rain, dia mengucapkannya dengan lembut. Suara mendesing. Kecemerlangan pedang yang mengerikan menghujani reruntuhan gunung seperti badai salju,
memotong serangga saat mereka muncul dari gunung. Mereka telah membentuk segerombolan yang cukup besar, tetapi masing-masing hanya setara dengan kultivator ranah inti. Untuk seorang dewa abadi seperti Mo Yi, mereka mungkin juga semut. Mo Yi juga jauh dari makhluk abadi Agustus biasa. Bright Star Snow Red, formasi 7 bintang paling mematikan di dunia kuno. Bersandar di dada Lu Yun, ketidakpercayaan mewarnai mata King Han saat dia melihat pedang Qi berkibar seperti kepingan salju. Dia mengubah formasi pedang menjadi seni tempurnya sendiri. Ah, di sana, mengambang di udara, Mo Yi menyapu kesadarannya melintasi reruntuhan Myriad Formation Summit, terjun ke setiap lubang dan akhirnya menemukan jalan keluar yang digunakan oleh lalat. Itu adalah lorong yang telah digali oleh kelompok Lu Yun untuk masuk ke dalam. Runtuhnya gundukan pemakaman telah menghubungkannya dengan beberapa terowongan yang masih utuh, sehingga menciptakan jalan keluar bagi serangga. Tangan Mo Yi mendorong ke bawah dengan ringan. Ledakan. Terowongan pencuri kecil itu hancur lebih cepat daripada yang bisa berkedip. Dia berpikir sejenak lalu mengatur pembatasan kuat di sekitarnya, menyegelnya hingga tertutup rapat. Sial, untungnya bagi kami dia tinggal di luar. Kami benar-benar telah selesai untuk sebaliknya. Lu Yun merosot lega ketika dia melihat dia membuang makhluk-makhluk busuk itu. Jika dia mengikuti mereka ke dalam, dia mungkin akan memiliki pengalaman menyesal yang sama seperti Liu Kai, semua hal dipertimbangkan. Dia selalu lebih suka memiliki banyak senar untuk busurnya bila memungkinkan. Sebelum berangkat ke gunung, dia telah menyiapkan piringan formasi untuk memungkinkan keluar dengan cepat. Tata letak di dalam akan mengganggunya, tentu saja, tetapi selalu ada titik lemah yang bisa ditemukan. Formasi Zhao Dianliang telah menggunakan satu kelemahan seperti itu untuk mengirim King Hongchen pergi. Lu Yun juga bisa melihat celah yang sama. Dia menyuruh Gelong dan Mo Yi tetap berada di luar sehingga mereka bisa memindahkan piringan formasi ke tempat yang aman dan berjaga-jaga di atasnya. Lagi pula, saat itu, pemikirannya adalah bahwa karena formasi besar di sekitar Myriad Formation Summit berutang keberadaannya pada orb formasi, mengeluarkan harta karun itu dapat memicu keruntuhan kaskade dan menyebabkan gunung itu sendiri hancur berkeping-keping. Oleh karena itu, dia mengambil langkah ekstra untuk memastikan tidak ada yang salah. Mo Yi tidak bisa melewati tata letak penyesatan itu sendirian, jadi Lu Yun dengan sengaja mengirim Gelong untuk membimbingnya begitu semua orang memasuki gundukan pemakaman. Dan yang mengejutkan, itu adalah runtuhnya tata letak kematian tertentu yang pada akhirnya menggulingkan gunung, bukan penghapusan orb formasi. Sebenarnya, aliran kacau yang dihasilkan oleh penghancuran gundukan kuburan telah mengganggu piringan transportasi Lu Yun. Itu adalah hubungan dengan rekannya di luar yang telah mengirim kelompok itu keluar dengan selamat. Tim perampok makam selalu meninggalkan seseorang di luar sebagai tindakan pencegahan, dan kali ini berhasil. Mo Yi tidak hanya melindungi formasi transportasi, tetapi dia juga mencegah bencana dengan membasmi lalat mayat. Akhirnya kita selamat. Lu Yun merosot ke tanah, terengah-engah dengan mulut terbuka lebar. Anda, turunkan aku dulu, ya. King Han dengan lemah memprotes di atas Gubernur Senja. Tidak dibutuhkan. Aku masih harus membawamu kembali. Lu Yun sama-sama tidak berdaya, semua ketegangan telah meninggalkan tubuhnya. Tuan Kota Duskwater harus memiliki pil pemulihan padanya. Aku bisa melakukan perjalanan pulang sendiri. King Han enggan untuk melepaskan tangannya, tetapi tidak seperti sebelumnya, sekarang ada penonton yang hadir. Oh itu benar, Lu Yun tertawa canggung. Mo Yi, bisakah aku meminjam beberapa pil? Mo Yi mengangguk. Dia mengeluarkan pelet emas dan meletakkannya di mulut King Han. Dengan mata tertutup, dia mulai menyerap kualitas obat pil itu. Apakah beberapa dari kalian satu-satunya yang tersisa? Mo Yi agak bingung dengan situasi saat ini. Sebelum kelompok itu memasuki gundukan pemakaman, bukankah King Han ingin entah bagaimana mengirim Lu Yun ke kematian, sementara gubernur ingin menggunakan yang pertama sebagai umpan meriam. Namun, disinilah mereka, berpelukan dan tampaknya tak terpisahkan. Lu Yun bahkan ingin kembali ke kota dengan King Han di punggungnya. Apa yang sebenarnya terjadi di bawah sana? Mo Yi melirik yang lain. Liu Kai terlentang di tanah, kondisinya tidak diketahui. Yue Shen telah bergegas kembali ke gerbang abis saat mereka muncul ke permukaan. Bahkan untuk hantu abadi seperti dia, energi yang di dunia luar terlalu berat untuk ditanggung. Jangan khawatir, penguasa kota Skyriver sudah mati. Adapun Liu Kai, aku jamin dia tidak akan mengganggumu lagi, kata Lu Yun dengan lambaian tangannya ketika dia melihat ekspresi Mo Yi, akhirnya meredakan kekhawatirannya. Sungguh rubah kecil yang lucu. Mo Yi tiba-tiba meraih Miao, kegembiraan berbinar di matanya.
Melihat seorang gadis tiba-tiba berlari ke arahnya dan memanggilnya imut membuat Miao terkejut. Bukankah seharusnya dia mengatakan cantik? Mengetuk. Mo Yi mengulurkan dua jari ramping dan dengan ringan menjentikkannya di antara alisnya. Bagaikan gelembung yang meletus, lelaki tampan yang begitu tampan hingga bisa merobohkan kota-kota menghilang, digantikan oleh rubah putih seukuran telapak tangan. Mata biru berair berkilau dengan kepolosan menatap kembali ke arah Mo Yi. Dia segera menariknya ke dalam pelukannya sambil tersenyum. Rubah kecil, siapa yang kamu coba tipu? Miao hampir menangis. Jadi itu adalah ilusi selama ini. Tidak heran saya selalu berpikir ada sesuatu yang aneh tentang orang ini. King Han menggosok alisnya. Sekarang setelah dia memulihkan sebagian kekuatan fisik dan energinya, dia mencoba untuk berdiri. Namun, kakinya yang goyah segera menyerah dan mendudukkannya kembali. Lu Yun menangkapnya sebelum dia menabrak tumpukan di tanah. Lebih baik kau biarkan aku menggendongmu. Lu Yun menggelengkan kepalanya dan berjongkok. Satu pil tidak cukup untuk kondisimu saat ini. Apakah kamu benar-benar menyukai pria? Rasa jijik melayang ke wajah King Han. Adapun apakah itu pura-pura atau asli, hanya dia yang tahu. Oh, biarkan Gelong menggendongmu kalau begitu. Tidak. King Han bergidik hebat setelah melihat Gelong, lalu dengan patuh naik ke punggung Lu Yun. Mo Yi melemparkan pandangan curiga ke arah mereka, merinding terbentuk terlepas dari dirinya sendiri. Apakah benar-benar ada pria yang lebih menyukai pria? Dengan lembut membelai rubah kecil itu, dia mengangkat kaki belakangnya dan melirik selangkangannya. Kamu perempuan, jadi mengapa kamu memproyeksikan dirimu sebagai manusia laki-laki? Aku ingin tahu dari siapa kamu belajar itu. Rubah itu melihat ke belakang dengan polos. Meskipun wajah King Han terkubur di bahu Lu Yun, orang masih bisa melihat ujung telinganya yang merah menyala. Rubah betina, katamu, tanya Lu Yun yang tercengang saat dia mendekati Mo Yi. Dia juga membuka kaki belakang Miao dan melihat di antara mereka. Tentu saja. Miao menyalak dengan marah sebagai protes di bagian atas paru-parunya. Sayangnya, dia tidak bisa berbicara bahasa manusia dalam bentuk rubah. Tidak heran pria itu terlihat sangat cantik. Dia hampir setingkat dengan gadis cantik yang menyelamatkanku. Seorang pria tidak mungkin setampan ini, kan? Lu Yun memukul bibirnya. Adapun jenis kelamin rubah, masuk akal begitu dia memikirkannya. Gundukan pemakaman milik seorang wanita abadi, dan peti mati adalah inkarnasi Yuesen sebelumnya, juga seorang wanita abadi. Demikian juga, semua tata letak di dalam gundukan pemakaman dikaitkan dengan Yin, oleh karena itu kehadiran begitu banyak mayat hidup. Dengan cara yang sama, naga di dalam peti luar perunggu juga harus betina. 5.000 tahun yang lalu, Fei ini telah dimakamkan di dalam sebagai persembahan pemakaman. Dia, seperti yang lain, juga seorang wanita. Lu Yun sebelumnya bertanya-tanya mengapa Miao merupakan pengecualian dari aturan tersebut, tetapi rubah itu pada akhirnya juga adalah perempuan. Rubah jantan tidak akan bisa memanfaatkan tata letak kebangkitan. Akhirnya, pekuburan perlu mencapai keseimbangan antara Yin dan Yang. Sebagai laki-laki, Pangeran Harimau dan Naga adalah perwakilan yang cukup kuat untuk mengimbangi Yin yang ekstrim. Menyalak. Yap. Rubah terus memprotes, mungkin mencoba mengatakan bahwa gadis misterius itu tidak bisa menandingi kecantikannya. Mendengar kata-kata Lu Yun, King Han mengerucutkan bibirnya, mulutnya tak terlihat melengkung dengan bangga. Adapun rubah kecil ini, jika aku tidak salah, dia seharusnya menjadi makhluk abadi kelas atas, rubah meracu ekor 9. Mereka jarang terlihat, bahkan 100.000 tahun yang lalu di dunia abadi kuno. Dia perlu mencapai alam abadi yang tiada taraf, setidaknya, untuk mencapai perubahan bentuk asli, Mo Yi memastikan saat dia memeriksa bola bulu kecil. Tapi dia hanya abadi sejati sekarang. Butuh banyak bulan sebelum dia bisa mencapai tahap itu. Seperti biasa, rubah adalah gambaran ketidakberdayaan. Meskipun King Han telah mendapatkan kembali sebagian kekuatannya, itu tidak cukup untuk membuka cincin penyimpanannya dan mengambil kembali bentengnya. Dia naik seperti biasa di punggung Lu Yun saat dia mengendarai pedang kedus Quarter. Diikat ke tali, Li Yukai berjalan dengan susah payah ke depan, diseret oleh Gelong. Ini milikmu. Mendarat di luar kota Dusk River, Lu Yun menyerahkan Violet Grave kembali ke King Han. Simpan, itu milikmu. King Han menggelengkan kepalanya sebagai penolakan. Apa, ini adalah harta karun peringkat 9 yang sedang kita bicarakan? Lu Yun berkata, sedikit tidak percaya. Bahkan makhluk abadi yang tak tertandingi akan bertarung sampai mati untuk barang seperti itu. Tapi King Han hanya memberikannya seperti ini. Itu juga memberi Mo Yi jeda.
Apa yang terjadi di antara keduanya sehingga mereka beralih dari merencanakan kematian satu sama lain menjadi memberi hadiah mewah seperti itu? Sesuatu yang tidak biasa pasti telah terjadi di dalam gundukan pemakaman raksasa. Yah, kamu memberiku lukisan itu, King Han menjawab dengan suara sekecil nyamuk. Tampaknya pedang itu sangat berarti baginya, menjadikannya perdagangan yang adil di matanya. Baik, Violet Grave cukup sesuai dengan keinginan Lu Yun. Senjata roh, bahkan pedang biasa, merupakan tantangan baginya untuk digunakan, belum lagi pedang tingkat keabadian. Namun Violet Grave merasa seperti perpanjangan dari dirinya sendiri. Dia bisa menggunakannya sesuka hati, hampir seperti senjata itu dibuat menjadi miliknya. Kalau begitu, terima kasihku. Dia menggantung pedang di pinggulnya. Dia tidak bisa menyimpannya di dalam tubuhnya sampai dia memperbaikinya. Aku tidak mengerti kalian berdua. Mo Yi yang bingung menggelengkan kepalanya. Lu Yun telah menghabiskan 3 hari penuh di dalam gundukan pemakaman. Mandi dulu, lalu makan dan minum, lalu aku pergi ke alam mimpi. Dia akhirnya bisa benar-benar bersantai dan melepaskan semua ketegangannya setelah kembali ke rumah Mo Yi. Disinilah dia, Gelong, dan Wan Feng tinggal sebelum keberangkatannya ke Myriad Formation Summit. Wan Feng, dia berteriak lemah saat dia berjalan kembali ke halaman kecil yang disediakan Mo Yi untuknya, King Han di punggungnya. Di mana dia? Dia mengerutkan kening. Sesuatu terasa salah. Pelayan itu seharusnya sudah menunggu di dekat pintu dari senja hingga fajar selama 3 hari terakhir, jadi mengapa dia tidak terlihat? Sebuah firasat tak menyenangkan muncul di hatinya saat dia meletakkan King Han di kursi malas di halaman. Mo Yi muncul saat itu, ekspresinya marah. Wan Feng telah diambil, katanya, wajahnya yang menawan menggambarkan kemarahan. Apa? Lu Yun memucat. Seseorang dengan akar spiritual tingkat empirean seperti Wan Feng mungkin diculik untuk digunakan sebagai kuali kultivasi. Tampaknya mereka semua menganggapku sebagai penurut yang bisa mereka ganggu sesuka hati. Apa yang membuat Mo Yi paling marah adalah kurangnya perhatian yang ditunjukkan orang-orang tertentu padanya. Menerobos saat mereka menginginkannya, menculik tamunya, dan sepenuhnya mengabaikan otoritasnya. Apapun yang terjadi, dia masih penguasa kota Duskwater. Siapa yang melakukannya? Lu Yun hampir tidak bisa menahan amarahnya. Mo Yi menggelengkan kepalanya. Sejumlah pelayanku terbunuh, tetapi mereka menculik pelayanmu alih-alih membunuhnya. Sudah jelas bahwa kamu adalah targetnya. 6 hari sampai sakramen Sungai Senja, dan berbagai faksi di Provinsi Senja membanjiri kota untuk mempersiapkan acara tersebut. Tahun ini, ada gubernur baru yang diangkat. Ada segudang kepentingan yang saling bertentangan yang bermain, menarik banyak pihak yang semuanya memiliki target yang sama Lu Yun. Mungkinkah itu Lu Yuanhou? Ekspresinya menjadi gelap. Itu akan sangat kurang dari ideal, jika benar. Dia telah mengalahkan pemuda itu dengan baik dengan formasi Enuim Provenance dan membunuh 4 pengikut Lu Yuanhou, mengubah mereka menjadi Infernum. Keturunan Lu harus menanggung kebencian yang mendalam untuknya. Lu Yuanhou. Mo Yi mengerutkan kening. Dari klan Lu di Nephite Major. Bencana besar melemahkan klan, dan baru beberapa abad yang lalu mereka pulih. Mengapa mereka terlibat dalam hal ini? Apa yang Anda maksud? Lu Yun tegang, dia hanya tahu pasti ada sesuatu yang lebih dari situasi ini. Ya, Gubernur Senja adalah anggota Nephite Major dengan status dan kekuatan besar, tetapi Provinsi Senja sendiri sangat miskin, dan ada batasan mengerikan yang menakuti hampir semua makhluk abadi. Lu Yun tidak curiga ketika dia hanya memiliki ingatan Yu Ying, tetapi dengan tambahan ingatan Fei Ni, dia menyadari ada sesuatu yang sedang terjadi. Provinsi Senja jauh berbeda dari 5.000 tahun yang lalu. Pada saat itu, bahkan penguasa kota adalah Dewa Emas, dan gubernur adalah Dewa Misterius. Jika ada perubahan dalam jabatan gubernur, pembudidaya kuat dari seluruh Nephite Major akan berduyun-duyun ke provinsi. Bahkan jika persyaratan Senja yang unik mengamanatkan bahwa hanya penduduk setempat yang bisa menjadi kandidat, banyak yang ingin berteman dengan gubernur baru. Sekarang, bagaimanapun, itu hampir tidak memiliki 2 batu roh untuk namanya, dan ada batasan kuat yang membunuh semua Dewa Emas yang masuk. Selama 1000 tahun terakhir, tidak ada gubernur yang hidup lebih dari 100 tahun, dan orang-orang tidak peduli siapa yang menduduki posisi itu. Siapa yang peduli tentang itu sekarang? Tapi kali ini, Kaisar Surgawi tiba-tiba memutuskan bahwa Lu Yun harus menjadi seorang kultivator dalam waktu setengah tahun. Setelah dia masuk ke budidaya pintu tertutup, Putra Mahkota lebih lanjut mengubah bahwa akan ada turnamen untuk memilih gubernur baru. Tidak peduli apa, bahkan jika Lu Yun tetap di kursinya setengah tahun kemudian, dia harus menerima tantangan dari kultivator lain.
Tidak ada yang masuk akal, bahkan orang bodoh pun bisa melihat ada sesuatu yang salah. Cukup sederhana. Mo Yi memperhatikan bahwa ekspresi Lu Yun telah tenang. Ketertarikan yang tiba-tiba pada provinsi yang terlupakan ini adalah karena harta yang akan segera muncul. Harta karun. Lu Yun berhenti. Orb formasi. Lukisan-lukisan itu. Tidak satu pun dari mereka. Mo Yi menggelengkan kepalanya. Itu disebut pagoda pedang. Dulu dikenal luas, 100.000 tahun yang lalu. Apakah itu lebih kuat daripada orb formasi? Ini adalah berita gembira yang agak mengejutkan bagi Lu Yun. Banyak yang telah mengetahui bahwa orb formasi terletak di suatu tempat di dalam Myriad Formation Summit, tetapi itu masih belum menarik banyak perhatian. Kamu sebaiknya merahasiakan formasi orb, atau aku bisa menjamin bahwa kamu akan menemui kematian yang mengerikan. Mo Yi telah menebak perolehan barunya dari gundukan pemakaman. Lu Yun gemetar dan tutup mulut. Orb formasi adalah harta karun bawaan. Tentu saja itu lebih kuat dari Sword Pagoda. Namun, perlindungan gunung mencegah siapapun untuk mendapatkan bola itu, bahkan Dewa Abadi tidak dapat menemukannya. Pagoda pedang adalah cerita yang berbeda, karena Gubernur Senja dapat dengan mudah memerintahkannya untuk tampil dengan menyalurkan kekuatan tanah dengan segelnya. Lu Yun sedikit mengernyit. The Sword Pagoda lebih dari harta kuno, Sela King Han masih beristirahat di kursi malas di dekatnya. Menurut sebuah teks lama yang digali dari sebuah makam kuno, itu adalah harta karun seorang tuan di zaman kuno. Setelah kematiannya, dia menyegel warisan seumur hidupnya ke dalam menara. Kamu harus ingat bahwa jalur kultivasi itu sendiri rusak 100.000 tahun yang lalu. Ada kesenjangan besar dalam pengetahuan dan warisan dunia kita. Dao abadi hanya dipulihkan karena artefak yang ditemukan di makam kuno. Namun, sebagian besar dari apa yang telah ditemukan orang hanyalah potongan-potongan. Pagoda pedang, di sisi lain, berisi warisan penuh dari seorang penguasa kuno. Menurut teks-teks kuno, dia lebih kuat daripada Dao abadi. Ini adalah misteri jika makhluk abadi seperti itu bahkan bisa ada sekarang. Harta dapat dihargai, tetapi warisan sangat berharga. Yang terakhir itulah yang paling berharga. Penjelasan itu semakin mencerahkan wajah King Han saat dia masih dalam pemulihan, dan itu juga membuat Lu Yun ternganga. Bisakah saya menyerahkan segel provinsi kepada Anda sekarang dan membiarkan orang-orang Anda mengambil alih? Sekarang dia mengerti betapa sulitnya posisi dia, dan bagaimana musuh yang dia buat sebelumnya pada dasarnya hanyalah sekelompok anak-anak yang berkelahi. Ini adalah dunia baru yang dibangun di atas reruntuhan peradaban lama setelah bencana besar. Semuanya masih dalam masa pertumbuhan, dan kemajuan hanya beringsut maju berkat artefak yang digali dari reruntuhan. Saat ini, ada lebih banyak manusia dan pembudidaya di dunia daripada yang abadi. Dao abadi telah utuh 100.000 tahun yang lalu, dan tidak ada yang namanya pembudidaya atau manusia. Setiap makhluk terlahir sebagai makhluk abadi, sangat kontras dengan masa kini, di mana bahkan anak-anak kaisar surgawi memulai perjalanan mereka sebagai manusia biasa sampai mereka akhirnya naik ke keabadian. Tentu saja, berlalunya waktu yang cukup akan memungkinkan Dao abadi pulih, dan dunia kembali ke kejayaannya. Tapi mereka masih jauh dari itu, setidaknya untuk saat ini. 100.000 tahun adalah waktu yang terlalu singkat. Dalam keadaan ini, warisan lengkap yang ditinggalkan oleh penguasa kuno sangat menarik bagi semua makhluk abadi. Siapapun yang mendapatkannya akan mendapat manfaat besar dan kemajuan jauh melampaui rekan-rekan mereka. Lu Yun, bagaimanapun, terlalu lemah untuk menghadapi badai yang akan datang. Dia tidak berada di bumi lagi. Di sini, makhluk abadi dapat mengontrol elemen yang membentuk dunia, dan membunuh Lu Yun akan semudah menghembuskan napas. Rasa terima kasih yang tak terhingga muncul dalam dirinya atas pembatasan tingkat provinsi yang ditempatkan oleh makam senja kuno. Jika itu tidak menjauhkan makhluk abadi tingkat tinggi, seseorang pasti sudah mencubit Lu Yun sampai mati sejak lama. Klan Lu telah bergabung dalam permainan, dan Anda adalah alat tawar-menawar mereka. King Han menggelengkan kepalanya. Mereka tidak akan membiarkanmu lolos jika kamu berani menyerah. Aku menyerang Lu Yuanhou. Itu membuatku menjadi musuh klan, desah Lu Yun. Warisan penguasa kuno jauh lebih penting daripada Lu Yuanhou belaka, bantah King Han. Klan Lu baru saja pulih, jadi mereka sangat membutuhkan warisan. Mereka akan mencoba mengendalikan Anda dan mencegah Anda menyalakannya. Lu Yun ingat seni kontrol yang melekat pada pil Aorum Openia. Itu adalah niat sejati klan. Namun, Yu Ying telah mengetahui triknya, dan Lu Yun akhirnya tidak meminum pil itu. Bahkan jika kamu menyerahkan segel provinsi sekarang, tidak ada orang lain yang dapat menggunakannya tanpa keputusan dari Istana Nefrite. Setiap orang harus bermain sesuai aturan. Tapi jangan khawatir,
aku akan melindungimu. Nada suara King Han semakin aneh. Bahkan dia sendiri tidak tahu apa yang dia bicarakan pada akhirnya. Lu Yun mengangguk dengan senyum masam. Aturan pengadilan. Tanpa aturan, tidak akan ada kemakmuran. Selama 100.000 tahun terakhir, para abadi telah bekerja keras untuk menetapkan seperangkat hukum dan membentuk pengadilan surgawi, sehingga menciptakan sebuah masyarakat. Mereka tidak akan membiarkan aturan dilanggar hanya untuk warisan penguasa kuno. Satu pengecualian akan menjadi preseden bagi orang lain, maka dunia abadi akan larut dalam kekacauan lagi. Lu Yun telah mempertimbangkan untuk membangun kembali sekte perampok makamnya dan mendorongnya ke tingkat yang lebih tinggi di dunia baru yang penuh dengan makam ini. Sayangnya, kekacauan ini telah menimpanya sebelum dia bisa memulai usaha besarnya. Kalau begitu aku akan mengklaim warisan ini. Dia tiba-tiba menggigit. Saya tidak pernah diintimidasi oleh siapapun dalam hidup saya, dan bahkan gundukan pemakaman abadi adalah salah satu penaklukan saya. Berapa nilai warisan penguasa kuno? Iya. Aku akan mengambilnya. Mari kita lihat siapa yang bisa menghentikanku. Mengucapkan pernyataan ini mengusir ketakutan tak kasat mata yang telah membebaninya takut akan dunia yang tidak dikenal ini. Ketakutan menghadapi makhluk-makhluk abadi yang agung dan tak tersentuh itu. Grandmaster sektenya pernah mengklaim bahwa melawan langit dan bumi memberikan kegembiraan yang tak ada habisnya. Kalau begitu, aku, Lu Yun, akan menghadapi seluruh dunia abadi. Mo Yi dan King Han sama-sama merengut tidak setuju. Beraninya seorang kultivator transformasi ki sepele seperti Lu Yun menantang sejumlah makhluk abadi. Mereka menganggapnya sebagai kenaifan seorang pria yang tahu sedikit tentang dunia mereka di luar provinsi senja yang kecil. Faktanya, Lu Yun benar-benar tidak tahu apa-apa tentang dunia baru ini. Apa yang sedikit dia pahami adalah berkat ingatan Yu Ying dan Fei Ni. Namun, keduanya adalah penduduk asli provinsi senja dan jarang berkelana ke dunia luas, sedangkan Lu Yun berasal dari bumi. Baginya, dunia abadi adalah sumber kekaguman dan kegelisahan yang mendalam. Itu adalah lautan yang tak terduga, sama misteriusnya dengan tanpa dasar. Namun, dia mampu menghadapinya dengan percaya diri, berkat Tome of Life and Death di dantiannya. Berkat itu, dia bisa mengubah makhluk abadi kuno yang digali dari makam kuno menjadi utusannya dan mendapatkan bakat dan pengalaman mereka. Singkatnya, tidak ada yang lain selain melatih bakat yang sama yang dia miliki di kehidupan sebelumnya. Mo Yi menggunakan formasi besar mansionnya untuk merekonstruksi gambaran tentang apa yang terjadi saat mereka tidak ada. Ini bukan Lu Yuanhou atau Feng Li, jadi siapa dia? Lu Yun menyipitkan matanya saat melihat pria berjubah hitam di dalam formasi. Meskipun itu hanya reproduksi pemandangan, dia bisa merasakan bahaya ekstrim yang diproyeksikan dari mata pria itu. Tuanku, pelayan tua ini kembali. Gelong berlari ke dalam saat itu, terengah-engah saat dia menyeret Li Yukai seperti babi mati. Mengapa Anda mengotori properti saya dengan kehadirannya? Buang dia. Kengganan yang mendalam mewarnai wajah Mo Yi. Lemak telah membuat hidupnya sulit sejak dia tiba di kota ini. Dia bahkan menjodohkannya dengan penguasa kota lain. Lu Yun mungkin telah menyelesaikan masalah ini, tapi itu tidak mengurangi kebenciannya. Usir dia. Dia mengambil terlalu banyak ruang. Lu Yun tersenyum kecut pada ekspresi dendamnya. Lemak itu cukup aneh. Dirasuki oleh hantu abadi akan merusak kekuatan hidup abadi manapun dan menghancurkan kultivasinya, paling tidak, atau bahkan mungkin menyebarkan jiwanya dan mengubahnya menjadi mayat hidup dalam skenario terburuk. Namun orang ini baik-baik saja dan keren. Selain menghabiskan seluruh kekuatannya dalam serangan terakhir, tidak ada bahaya besar yang menimpanya. Dia sekarang terbaring sangat tidak sadarkan diri, mendengkur keras dalam tidurnya. Mendesah? Baiklah. Gelong menyeret kaki Li Yukai saat dia keluar. Tetapi ketika dia melihat ke atas dan melihat gambar di langit, dia membeku sebelum berteriak dengan waspada. Bukankah itu kepala rumah Ge? Apa? Seru Lu Yun yang tercengang. Apa kamu yakin? Pelayan tua ini melayaninya selama beberapa dekade. Aku tidak akan pernah salah. Gelong menyatakan dengan percaya diri. Tapi ya, jiwa lain telah mengambil alih tubuhnya. Pelayan, cari tahu keberadaan House Ge. Mo Yi memasang ekspresi muram. House Ge adalah salah satu aristokrasi senja terkemuka. Sebagai seorang kultivator roh yang baru lahir, kepala rumah tangga adalah salah satu tokoh terkemuka di provinsi itu. Baginya, bagaimanapun, dia mungkin juga semut. Dia selalu menjaga dirinya sendiri di Duskwater City, menyembunyikan kekuatannya di balik fasad seorang pembudidaya inti asal, tingkat yang mirip dengan penguasa kota lain di provinsi tersebut. Anak buahnya juga bukan pembangkit tenaga, karena semuanya ki atau ranah inti itu sendiri.
Bagaimana lagi Li Yukai menyusup ke rumahnya dengan begitu mudah? Akibatnya, adalah permainan anak-anak bagi seorang kultivator roh yang baru lahir untuk memaksa masuk dan membantai hampir semua orang, meninggalkan tidak lebih dari selusin yang terlemah hidup. Baik kepala rumah Gedan yang sekarang menghuninya melihat rumah penguasa kota tidak lebih dari taman bermain, di mana mereka bisa datang dan pergi sesuka hati. Dan karena Lu Yun terlalu santai setelah kembali, dia tidak menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Tidak perlu mencari mereka. Jika aku adalah targetnya, dia akan menggunakan Wan Feng sebagai umpan untuk memancingku keluar kota. Lu Yun berkata, tanpa diduga tenang meskipun dalam keadaan. Benar saja, seseorang masuk dan menyerahkan slip batu giok segera setelah dia berbicara. Sekumpulan pohon 15 km di utara kota. Aku pergi sendiri. Dia menyipitkan matanya saat kesadarannya memindai isi slip itu, lalu menoleh ke utusan itu. Di tempat seorang pria berdiri sekarang, terbentang kertas jimat kecil, yang jelas merupakan jimat boneka yang canggih. Ini adalah hasil karya sekte abadi yang diagungkan. Mo Yi mengerutkan kening saat dia mempelajari pesonanya, yang sekarang tidak memiliki kehidupan. The Exalted Major adalah salah satu dari 9 jurusan di dunia abadi. Kekuatannya melebihi Nefrite Major, dan bahwa salah satu sektenya telah berani menggunakan nama mayor untuk sektenya sendiri yang jelas-jelas dipesan lebih dahulu tentang kekuatan dan statusnya. Mayor jarang menginjak kaki satu sama lain. Mengapa Mayor Agung tiba-tiba masuk tanpa izin di tanah kita? Mo Yi menyatukan alisnya yang elegan. Ah, aku mengerti. Itu pasti dia. Benar-benar kecoa yang lengket, gumam Lu Yun pelan. Dia langsung menebak identitas musuhnya saat menyebut sekte abadi yang diagungkan pria berjubah hitam yang merupakan satu-satunya pelarian dari makam Yuying. Rumputan pohon 15 km di luar kota. Aku ikut denganmu, Mo Yi dengan dingin menegaskan. Membunuh orang-orangku di mansionku sendiri. Sebagai penguasa kota, saya harus mengambil sikap. Aku pergi juga, kata King Han lemah. Mengingat kondisi Anda, lebih baik bagi Anda untuk tinggal di sini. Lu Yun dengan lembut menggelengkan kepalanya. Dia telah secara tegas diberitahu untuk pergi sendiri, tetapi tidak benar melarang kehadiran Mo Yi. Tuan kota yang benar dan pantas seperti dia tidak mungkin membiarkan penghinaan seperti itu tidak terjawab. Adapun King Han, Lu Yun harus memberinya tumpangan lagi. Aku, King Han mencemaskan bibirnya, lalu akhirnya mengangguk. Dengan lambaian tangan Mo Yi yang lembut, formasi besar mansion itu bergemuruh. Formasi 7 bintang yang aktif akan menghentikan semua kecuali makhluk abadi terkuat. Dia akan aman di sini. Mo Yi dan Lu Yun mengerutkan kening ketika mereka mencapai pinggiran hutan hijau yang terletak 15 km di utara kota. Sepertinya ada lebih dari satu orang yang mengejarmu, bisik penguasa kota, tersenyum miris pada Lu Yun. Saya menghitung total 18 formasi. Mereka benar-benar memikirkan sesuatu tentang saya, ya, dia menghela nafas dengan keras. Diri sebelumnya hanya akan melihat banyak tata letak Feng Shui yang menyatu, tetapi berkat keahlian Fei Ni, dia bisa melihat semua formasi di dalamnya juga. Bukankah itu sedikit berlebihan untuk berurusan denganku? Bahkan tidak ada yang abadi akan keluar dari itu hidup-hidup. Lu Yun mengerutkan kening. Kecuali King Hongchen juga ada di sini. Pemuda itu pernah melihat makhluk abadi tiba-tiba muncul di sisi gubernur, dan formasi ini ditata dengan tepat untuk melawan makhluk abadi itu. Fei Ni, masuk ke dalam dan selamatkan Wan Feng, Lu Yun mentransmisikan. Di suatu tempat di dalam gerbang abis, utusan itu mengangguk dan menghilang dari tempatnya. Sebagai utusan samsara, Fei Ni bisa bebas datang dan pergi melalui alam yin dan yang. Lu Yun tidak bisa berkultivasi di dalam gerbang karena dia adalah makhluk hidup, tetapi kedua utusannya tidak memiliki batasan seperti itu. Karena nama mereka tertulis dalam Tome of Life and Death, mereka berada di bawah pengaruhnya dan dapat mengumpulkan energi dunia bawah untuk mempercepat kultivasi mereka. Namun, perjalanan waktu di dalam gerbang didasarkan pada Lu Yun. Itu berhenti di luar ketika dia secara pribadi memasuki dunia, lalu membiarkannya kembali ke saat yang sama setelah keluar. Keheningan pengamatan Lu Yun dicerminkan oleh Mo Yi, yang berdiri diam di dekatnya tanpa berbicara. 18 formasi itu bisa membunuh Empyrean abadi, tetapi Fei Ni masih menganggapnya sepele untuk dipecahkan. Tuan, tidak ada seorang pun di dalam formasi di antara pepohonan. Suara utusan sedih itu merayap ke telinga Lu Yun, dia sudah kembali ke gerbang. Apa? Pemuda itu menjadi agak kesal. Apa masalahnya? Tanya Mo Yi. Tidak ada seorang pun di dalam formasi ini. Lu Yun menggertakkan giginya dengan marah. Wan Feng tidak ada di sini, dan juga bukan orang di balik semua ini. Dia telah ditipu oleh ancaman kosong.
Hanya ada formasi pembunuhan di sini, tetapi tidak ada Wan Feng yang dapat ditemukan. Jika bukan karena pengintaian Fei Ni, dia sendiri harus berani menghadapi formasi berbahaya. Tapi, di mana adalah Wan Feng kemudian? Kemungkinannya penuh dengan bahaya dan kecemasan. Tidak ada orang di sini. Mo Yi tenggelam dalam pikirannya. Ayo kembali. Lu Yun berkata agak jauh, lalu dia dan penguasa kota berbalik. Meninggalkan begitu saja, jadi kau sama sekali tidak peduli dengan pelayan kecilmu, sebuah suara seram memotong di udara. Lu Yun meletakkannya kembali ke makam Yuying. Pemiliknya hampir membunuhnya. Apakah formasi benar-benar menargetkan utusan pertama saya? Orang itu hampir mati di tangannya saat itu hanya jiwanya yang lolos. King Hongchen tidak ada di sini, kalau begitu. Tujuan terbesar orang itu adalah Yuying, bukan aku. Tidak mungkin keturunan yang hilang dari klan King akan muncul di sini lagi begitu cepat, apalagi bersekutu dengan seseorang dari sekte abadi yang diagungkan. Memang, tidak seorang pun dari faksi utama Nefrite akan rela melakukannya. Lu Yun mengangkat kepalanya dan melihat munculnya seorang pria parubaya pucat mengenakan jubah hitam. Itu adalah kepala House Ge, yang telah diproyeksikan oleh formasi penguasa kota Duskwater. Kepala rumah agak kesal, karena dia ingin mengelabui Lu Yun dan Yuying ke dalam jebakan secara gratis. Gubernur telah datang, tetapi bukannya Yuying, dia ditemani oleh penguasa kota Duskwater. Selain itu, sepertinya pemuda itu telah memperhatikan sesuatu. Dia akan pergi setelah melihat-lihat sedikit di luar formasi, yang membuat kepala rumah kesal tanpa henti. Jadi dia meninggalkan formasi. Mo Yi mencibir pada pendatang baru. Beraninya seorang anggota sekte abadi yang mulia mengganggu tanah Nefrite. Titik-titik cahaya berbintang tersebar dari tubuhnya, membentuk sungai bercahaya-cahaya surgawi yang dia lemparkan ke pria berbaju hitam itu. Agustus Abadi, teriak pria berbaju hitam itu. Dia dengan percaya diri menunjukkan dirinya untuk menyandera Lu Yun dan memancing Yuying keluar untuk lukisannya pengungkapan bahwa penguasa kota Duskwater adalah makhluk abadi yang agung tidak disukai dan membingungkan. Bagaimana ini bisa terjadi? Pembatasan yang muncul di provinsi Senja 1000 tahun yang lalu berarti bahwa makhluk abadi emas ke atas tidak berani masuk. Dewa abadi Agustus adalah petarung terkuat yang bisa tetap aman di tanah senja, dan kebetulan ada satu di depannya. Bam! Lengannya meledak saat cahaya bintang Mo Yi menyentuhnya, menciptakan awan gelap kabut berdarah dan menandai kepergiannya sebagai bayangan merah. Pergi! Alis ramping Mo Yi berkerut sedikit dalam konsentrasi. Dia menjentikkan jari, memanggil pedang yang melesat di udara. Ah! Teriakan menyakitkan kedua terdengar, kali ini dengan jarak yang tidak ditentukan. Dia sangat pandai melarikan diri. Ada kekuatan tak dikenal di dalam dirinya yang membantunya selamat dari serangan pedangku. Sedikit jengkel, Mo Yi mengembalikan pedangnya ke sarungnya. Pria berbaju hitam paling banyak berada di alam roh yang baru lahir. Kekuatannya sebagai seorang Agustus yang abadi seharusnya sangat menentukan, namun kekuatan misterius itu telah membuatnya tetap hidup. Kamu bisa mengatakan itu lagi, Lu Yun tertawa tanpa humor. Dia pernah melakukan pengorbanan jiwa dengan semua anggota sekte yang datang bersamanya. Kekuatan yang tidak diketahui itu mungkin adalah apa yang dia dapatkan dari kesepakatan itu. Pengorbanan jiwa. Seseorang dari sekte abadi yang agung melakukan sesuatu yang begitu keji. Mo Yi sedikit terkejut, karena hal-hal seperti itu secara tegas dilarang di dunia keabadian. Siapapun yang berani melanggar aturan ini akan diburu tanpa henti oleh masyarakat luas. Yah, tidak semua orang akan percaya murid dari sekte sebesar itu akan melakukan sesuatu yang begitu bejat. Lu Yun mengangguk setuju. Pokoknya, bukan masalah besar dia lolos. Yang lebih penting adalah, di mana Wan Feng? Hatinya tenggelam. Mengapa kita tidak memeriksa di mana anggota lain dari rumahnya? Kata Mo Yi. Kepala rumah tidak bisa menjadi satu-satunya yang hadir untuk ritual itu. Ini, setidaknya, cukup mudah untuk diketahui dengan sedikit pengumpulan informasi. House G kemungkinan besar akan dipuji sebagai puncak aristokrasi senja saat ini. Hampir dipastikan bahwa kursi gubernur akan jatuh ke salah satu anggotanya. Rumah G memiliki sekitar 100 orang yang hadir. Mereka telah menempati sebuah perkebunan besar di selatan kota. Lu Yun telah mengetahui sebanyak itu dengan sedikit usaha. Haruskah saya menagih di sana? Gubernur muda itu mondar-mandir di kediaman yang ditugaskan Mo Yi kepadanya. Oke, yah, kenapa tidak? Meskipun hanya kepala House G yang bersalah atas serangan terhadap kediaman penguasa kota, rumah itu setidaknya bersalah karena asosiasi. Aku akan membantu. Sekarang, King Han telah memulihkan sebagian besar kekuatannya. Meskipun dia telah menghabiskan esensi hidupnya sampai ke ambang kematian,
gulungan Dewa Penggembalaan telah membawanya kembali ke negeri orang hidup. Itu telah menyembuhkan luka-lukanya, dan kondisi tertentu lainnya juga. Selain sedikit kelemahan yang dangkal, sebagian besar dia baik-baik saja lagi. Ini adalah kejahatan besar untuk masuk tanpa izin ke kediaman penguasa kota, apalagi membunuh dan menculik. Kami memiliki rekaman gambar kepala House G, yang lebih dari cukup pembenaran, komentarnya pelan. Saya adalah utusan khusus Yang Mulia Kaisar Surgawi. House G mungkin mencemooh gubernur dan penguasa kota, tetapi mereka tidak akan pernah bermimpi untuk tidak menghormati saya. King Han telah melangkah maju karena pertimbangan tertentu. Sebagai rumah terkemuka di Provinsi Senja, House G memiliki lebih dari cukup banyak penjilat. Meskipun Lu Yun dan Mo Yi memiliki alasan yang dapat dibenarkan, tuduhan balasan masih jauh dari pertanyaan. King Han, di sisi lain, adalah benar-benar sebagai utusan Kaisar Celestial. Setiap faksi di Nefertiti Major setidaknya harus berbasa-basi kepada Kaisar, yang secara umum berarti mereka berperilaku terbaik di depannya. Lu Yun mengangguk. Dia akan meminta bantuan King Han, terlepas dari itu. Petualangan mereka melalui hidup dan mati di dalam gundukan pemakaman raksasa telah merapikan ketidaknyamanan awal di antara mereka. Itu sangat bagus, Mo Yi tersenyum. Akar House G di provinsi ini sangat dalam, dan saya yakin seseorang telah mengambil alihnya. Bantuan Anda akan membuat segalanya lebih mudah. Tujuan utamanya kali ini adalah untuk mempertahankan otoritas penguasa kota. Jika dia mengabaikan hal ini, para dewa di prefekturnya, dan provinsi lainnya, akan menganggapnya kurang serius, menyebabkan masalah di masa depan tanpa akhir. Dia harus bertindak, dan cepat. Tetap saja, jika pria dari Sekte Abadi itu mengejar Yuying, itu berarti aku tidak bisa membiarkannya keluar untuk sementara waktu. Fakta bahwa saya telah menggabungkan 3 gulungan bersama-sama, dan bahwa King Han telah menyempurnakan produk yang dihasilkan, harus dirahasiakan, Lu Yun secara internal memperingatkan dirinya sendiri. Perkebunan di selatan Duskwater City dimiliki oleh keluarga petani lokal. Kepalanya adalah seorang kultivator ranah inti emas, yang membuatnya cukup berpengaruh di distriknya. Namun, sebelum raksasa seperti House G, kultivasi dan koneksinya tidak ada artinya. Bahkan, dia rela menyerahkan rumah dan waktunya sendiri untuk melayani rumah nomor 1 di Provinsi Senja. Lagi pula, kesempatan untuk melakukan itu tidak sering datang. Ketika Lu Yun, King Han, dan Mo Yi memimpin pasukan yang cukup besar ke kediaman yang bersangkutan, mereka dicegat oleh kelompok yang sudah dipersiapkan dengan jelas. Siapa yang datang? Identifikasi dirimu. Seorang pria berbaju hijau keluar dari pintu depan, menghalangi jalan Lu Yun. Dia melemparkan pandangan cemoohan bangga pada kerumunan yang mendekat. Apakah kamu tidak mengenali wajah tuan kotamu sendiri, Bacui? Nada bicara Mo Yi dingin. Sikap sombong pria parubaya itu membuatnya sangat jelas bahwa ketidaktahuannya pura-pura. Meskipun dia mengira akan kesulitan melewati pintu, dia tidak mengira kepala House Ba sendiri yang menjadi penjaga pintu. Oh, tuan kota, begitulah, begitulah. Bacui berbalik menghadap Mo Yi secara langsung. Kecantikannya sesaat mengejutkannya, terlepas dari pakaian maskulinnya itu tidak bisa menyembunyikan keindahan luar biasa di bawahnya. Jika boleh, untuk alasan apa tuan kota datang menelepon hari ini? Sebelum House G pindah, dia akan berusaha keras untuk menjilat penguasa kota. Sekarang, bagaimanapun, statusnya berbeda. Dia adalah pelayan lingkaran luar House G, dan seluruh rumahnya telah menjadi bawahannya. Masa depan mereka tidak terbatas dan cerah, jadi penguasa Duskwater belaka tidak lagi layak untuk diperhatikan. Faktanya, jika Liu Kai tidak menjodohkan Mo Yi dengan penguasa kota Skyriver, Bacui mungkin akan mempertimbangkan apakah dia bisa menggunakan kekuatan House G untuk mendapatkan tangannya atau tidak. Kalau begitu, kamu sudah menempel di paha House G. Senyum mengejek bermain di sudut mulut Mo Yi. Dengan tepat, Bacui dengan bangga mengkonfirmasi tanpa terlalu banyak merona. Mereka menghadiahi saya dengan posisi pramugara di lingkaran luar mereka. Pelayan lingkaran luar House G. King Han mengambil langkah maju yang berat. Kamu adalah Bacui, kepala rumah Ba. Memang, ini aku. Dan siapa kamu? Bacui mengintip ke arah King Han, lalu membusungkan diri lagi. Pemuda yang memulihkan diri itu jelek, berwajah hitam, dan tampak agak lemah. Bacui tidak punya alasan untuk memperhatikan seseorang yang begitu tidak penting. Jika King Han tidak datang dengan Mo Yi seperti yang diperingatkan oleh salah satu pengacau, House G, dia akan mengabaikan pembicara sama sekali. Utusan ini ada di sini atas nama Yang Mulia Kaisar Surgawi. House G bersalah atas pengkhianatan dan pemberontakan, pertama dalam menyerang Das Palankes, dan kedua karena melanggar kediaman penguasa kota Duskwater.
Saya datang untuk menangkap para penjahat yang dimaksud. Token mengkilap telah muncul di tangan King Han itu tidak lain adalah identifikasi untuk statusnya. Ba Cui memucat, lalu mundur beberapa langkah. Seorang utusan khusus Kaisar, pengkhianatan dan pemberontakan, rumah G. Mustahil. House G adalah rumah terdepan di Provinsi Senja. Kepalanya akan segera menjadi gubernur berikutnya, bagaimana mungkin mereka merencanakan pemberontakan? Gubernur berikutnya, Lu Yun tertawa, yang saat ini berdiri di sini. Anda seharusnya tidak mengatakan itu di depan saya, bukan? Sudah menjadi rahasia umum bahwa House G menyerang Das Palankes, dan bahwa kepala House G menerobos masuk ke kediaman penguasa kota Duskwater. Jika House Ba adalah bawahan House G, dan Anda adalah pelayan di lingkaran luar mereka. Apa? Apakah kepala House G mengatakan bahwa dia akan mengangkatmu menjadi gubernur? Setelah dia menjadi kaisar surgawi, tentu saja, tuduh Lu Yun dengan setengah tersenyum. Ini benar-benar omong kosong. Kaki Ba Cui bergetar ketakutan. Dia tidak meragukan identitas King Han sedetik pun. Sudah lama ada desas-desus yang beredar tentang kedatangan utusan dari Kaisar Celestial yang bahkan prefektur harus menghadiri pesta dansa. Bahwa utusan khusus ada di sini untuk menangkap beberapa pemberontak cukup mengejutkan. Kegelisahannya membuatnya hampir tidak koheren. Ba Cui hanyalah seorang kultivator alam inti emas, tidak penting bahkan di Provinsi Senja. Pemberontak, dia tidak akan berani memimpikannya. Omong kosong, Anda telah memutuskan untuk melawan sampai yang terakhir, kalau begitu. Tentara, tangkap dia segera. Lu Yun menggonggong perintah tiba-tiba. 100 prajurit lapis baja hitam di belakangnya melonjak seperti banjir, siap untuk mematuhi perintahnya. Para prajurit ini adalah orang-orang yang dikirim oleh Yin Xuantian kepadanya. Setiap prajurit adalah pembudidaya inti emas, dan pemimpin mereka berada di inti asal, sama dengan penguasa kota senja. Biasanya, mereka membutuhkan sedikit waktu untuk tiba, mengingat logistik pasukan yang rumit. Lu Yun tidak punya banyak waktu, itulah sebabnya dia memanggil mereka setelah menghubungi Yin Xuantian secara langsung melalui token perintah. Jenderal Das Palankes tidak bisa menolak perintah dari gubernur tetap Provinsi Senja. Yin Xuantian telah menyetujui dengan mengirim lebih dari 100 tentara untuk saat ini. Karena agresi Lu Yun sepenuhnya dibenarkan, dia memastikan bahwa setiap tindakan yang dia lakukan juga benar-benar berlebihan. 100 tentara mendukungnya dengan tekanan dan momentum. Kalian semua, berhenti. Sebuah tangisan lembut datang dari luar ambang pintu. Feng Li berpakaian seperti pesolek, seperti biasa. Namun, sikapnya yang serius adalah penyimpangan radikal dari kesembronoannya yang khas. Sejumlah pembudidaya mengalir keluar dari belakangnya, menghalangi jalan prajurit Das Palankes. Gubernur, bukankah kita sudah menyelesaikan kesalahpahaman tentang serangan tak disengaja House G di Das Palankes? Feng Li hanya melirik Lu Yun sebelum dia mengalihkan perhatiannya ke Mo Yi. Matanya hampir keluar dari rongganya saat dia melakukannya, air liur menggenang di sudut mulutnya dan hampir menetes. Kau mengejar Rock seperti biasanya, Feng Li. Hati-hati, sepupuku mungkin akan mengebirimu kapan-kapan. King Han tidak bisa menahan tawa. Feng Li menggigil hebat ketika dia melihat kenalan lamanya. Kenapa kamu di sini, King Han? Apakah sepupumu juga ada di sini? Sepupuku tidak ada di sini, tapi aku sudah lebih dari cukup. Saya seorang utusan khusus Kaisar Celestial, di sini untuk menilai dan mensurvei Provinsi Senja atas perintah yang mulia. Kenapa lagi menurutmu? King Han mendengus. Kamu menyebut serangan House G pada Das Palankes sebagai kesalahpahaman. Kau orang menyebalkan seperti yang aku harapkan. Abaikan dia. Tangkap Ba Cui dan kaki tangannya. Tunggu. Saya seorang utusan khusus juga. Aku juga seorang utusan. Feng Li menghela nafas lega ketika mendengar bahwa sepupu King Han tidak ada. Sebuah token muncul di tangannya yang hampir identik dengan milik King Han. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa dia berasal dari putra mahkota, sedangkan King Han datang langsung dari Kaisar. Mengingat status putra mahkota saat ini sebagai bupati, kedua utusan itu memiliki posisi yang sama. Mundur, kataku, mundur. Token di tangan Feng Li memancarkan cahaya keemasan redup, membuat warna prajurit Das Palankes dengan ragu-ragu. Mereka ditugaskan ke Lu Yun sebagai pengawal pribadinya, efektif sampai akhir masa jabatannya. Mereka bukan lagi pasukan dalam dinas Senja Palankes yang aktif, yang menolak hak istimewa mereka untuk secara terbuka menentang kehendak utusan Kaisar. Kamu pasti berada di sini dengan sangat agresif karena pelayanmu, Lu Yun. Suara yang berbeda keluar dari kediaman Ba. Akar spiritual tingkat empireannya memang luar biasa. Dia adalah pengorbanan terbaik untuk sakramen Sungai Senja yang bisa diminta.
Saya sudah memberi tahu pengadilan kekaisaran tentang kesesuaiannya. Dia telah dikirim ke altar untuk ritual dan akan dikorbankan pada saat dimulainya dalam 6 hari. Bukankah Gubernur Senja biasanya yang memimpin ritual? Kamu harus secara pribadi mengorbankan pelayanmu dalam 6 hari, Lu Yun. Sumber ejekan itu tidak lain adalah Lu Yuanhou. 60.